Lu kalau yang mau lu sampein banget sebenarnya apa? Yang lu mau call out tuh sebenarnya apanya sih? Mewakili apa yang dijadikan keresahan aja oleh rakyat. Kayak gue gak terima aja dikatain tolong sama orang yang rata-rata nilainya 6. Anjir, udah lama ya kita podcast ya? Udah lama gak ketemu berarti. Udah lama ya lu Kapan pacaran kita berarti ketemu ya? sama Wup ya? Tiga fighter paling ganteng. Kabilan sih ganteng sih. Itu kayaknya cinlok tuh sama Cynthia Mariska. Kabilan kalau lu mau ngerebutin Cynthia Mariska. See you beyond 7. The man who don't need any introduction. This is Dava the Camel. Itu 2 kali podcast kayaknya Amandul mental tuh Pak kayak gitu. And now. Mas Arif. Mas Arif. Tes coba. Apa? Lu manggil diri lu sendiri ceritanya. And now representing from Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kan harus semua harus di. Oh benar. Sebelum main now-nya dong. Hah? Sebelum main now-nya dong. Sah? Nggak ada yang beginian apa biar saling denger gitu. Bisa gitu sambil gini dikit. Jatuhnya kayak mau ajan gua. Nah, ini kan biar Tapi capek Pak kerja kayak gitu. Dia dari pagi sampai malam kan. ngapain? Itu teriak-teriak begitu. Mbak, Mas Arif. Iya Mas Arif. Terus dia mau ngapain lagi kalau misalkan gak teriak-teriak? Iya, Habis maksud- teriak dia mau ngapain? Enggak, gue kagetnya maksudnya gue kira di Beyond doang dia kayak gitu. Akhirnya gue sampai rumah scroll TikTok, ada dia lagi Pak teriak-teriak Pak. Kaget gue pagi-pagi berasa dibentak-bentak. Itu kan dia harus perfecting his craft. Oh. Biar makin lama makin jago. Lu ngelawak mulu. Oh iya biar makin lama makin jago. Iya kan, sama. Kemarin gue ketemu dia bilang lu ngelawaknya lucu katanya dipuji-puji. Kata siapa? Kata Mas Arif. Bener, gue ketemu di parkiran. Oh dia bilang apa? Ketemu di parkiran. Terus gue bilang lu juga teriaknya jago. Masa gue bingung gue mau muji apa lagi kan? Announce-nya Iya, announce-nya jago. Gua Gimana ini orang siaran radio dari pagi sampai malam? Aduh siaran. Si Sidul anak Betawi anak Ahmad Dhani ya Sidul mah ya? iya. Al Baru. Apa? Anak Ahmad Dhani juga. Ini kembaran Al nih, Pak. Ini Al nih. Bukan Al Gojali nih. Al apa? Almarhum nih ini. yang ini? Ini baru. Gambling nih. Ini Al. Al yang gambreng. Almarhum dong. Yang ini Al nih, Pak. Yang mana? Aligator nih. Tapi gue kesini nggak tangan kosong. Mau ngapain? Gue punya hadiah buat lo. Mas. Kemarin lagi rame kan tentang kasus penjarahan rumah. Itu sebenarnya gue nggak tega. Maksudnya dijarah-jarah kayak gitu. Karena kan Uya Kuya itu kan udah menjadi artis sebelumnya. Iya. Pas rumahnya dijarah gue sebenarnya terus sedih. Lu- Tapi gue mengambil salah satu barang dari rumah dia. Demi apa lu? Iya gue bawa hari ini. Buat lo. Buat lo. Lagi dong, main dong. Bisa nggak? Nggak semua pesulap bisa, nggak semua pesulap. Sini. Bahaya Pak. Itu buat lo gue bawain. Thank you. Gila. Ini buat Pak Uya Kuya walaupun gak dicariin ya. Iya. Dicariin dia udah ngewain dari tadi. Lu udah ngewain Uya Kuya? Biar lo yang kena. Ya. Sesama pesulap. Gue kan pesulap. Kalau dia kan mentalis. Dia mentalis gue pesulap. Lu pesulap apa? Ibu pesuruh bapak tukang lap. Tapi masih sih dari kapan tukang lap tuh? Oh lu sedih. Oke Billy Beatbox boleh masuk. Kan Billy Beatbox nanti terakhir. Hitam putih kan kayak gitu. Hitam putih yang siapa namanya? Yang pakai kacamata? yang Mas Arif ya? Announcer lagi dong. Ning and now. Lu gak komentarin outfit gue hari ini? Hari ini lu lagi terinspirasi pakai baju apa sih? Tumben banget. Pemain golop. Oh. Tuh, ya kan? Kelihatan kan? Luarnya pink terang, Nah. dalamnya pink pucet. Jadi Masa sih? iya, mau lihat pink pucetnya. Coba. Boleh ya? Tuh. Ini namanya ujang. Ujang. Panjang. Kalau punya gue siapa? Kalau punya nama gue Don. Apa sedon apa? Don. Kalau dia Panjang besar. kalau dia Ipul namanya. Emang namanya? Imut dan powerful. PDI. Apa tuh? Pendek dan hitam. Males. Males. Jangan main HP lagi podcast. Gue pelipis. Apa itu? Punya gue pelipis. Apa itu? Punya gue pelipis. Apa ya? Pendek licin tipis.
Kalau gue boleh namain Ipul juga. Apa tuh? Itunya Pulen. Jadi podcast. Golkar. Apa itu? Golongan pocongan belum mekar. Ujungnya ya. Maksudnya gitu. Itu namanya titik. Hah? Titik bete. Ini bisa diupload gak sih kayak gini? Bisa ya, bisa. Ya emang lagi apa ya? Ya, adalah. Itu Bang Arif batuk ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi lu sekarang makin happy ya? Alhamdulillah, Pak. Makin happy, Iya. makin kurus. Oh, Terus kurus. rambut lu ada apanya tuh? Oh ini, Iya. abis tanam rambut. Ih, kok lu nanam rambut? Iya, mau tanam ubi ungu nggak bisa Pak. Karena kalau ubi ungu itu ada di kandungan hoto. Terima kasih. Iya, iya. Jatuhnya kayak pembagian zakat ya. Tapi lu pernah gua. bagi-bagi zakat? Belum pernah. Pernah. Kan itu kan setiap tahun wajib. Oh, iya. Tolong enter yang belumnya di-cut. Ya akhirnya gue tanam rambut Pak. Karena kan nggak tahu ya, gue merasa laki-laki itu mahkotanya di rambut. Kalau gue merasanya gitu ya. Kalau wanita? Karena kan kemarin rame juga tuh wanita bilang laki-laki mau kondo. Sorry. Kalau gue konnya nggak do. Masa kon gue doang kan enggak. Berarti mau kon tuh bagus, gue udah bagus. Tapi perlu penanaman rambut nih Pak. Kenapa lu nggak nanam sampai sini? Itu kan masih jauh. Sampai sini. Jatuhnya kayak monyet dong. Nggak, tapi kita bisa ilustrasikan. Tapi yang penting lu diem ya. Coba rambut lu kira-kira lu mau seberapa persen lagi ditutup? Ada Kondangan gak ditutup. Maksudnya udah segini. Oh emang jadi pasnya ntar dia segitu? numbu Pak. Itu lu nanam di mana? Nanam di Tebet. Tadi mau di Turki. Tapi Takutnya nggak numbuh rambut, numbuh karpet lagi. Jadi ini kan 4.200 akar. Jadi diambil dari belakang. Oh. Terus yang belakangnya nggak Mau ada dari akar? bawah takutnya keringetan bau kan. Takut keras-keras. Takut rambutnya keras. Tapi makanya belakangnya kan kelihatan kosong gitu nggak sih? Masih. Iya, ntar mau bikin lapangan pedal kayaknya di sini. Oh, yang kosong. Karena diambil 4.200 akar dipindahin ke depan. Terus jadilah yang itu. Jadilah Tapi yang lu ini. jadi makin pede dong. Enggak juga. Karena ternyata dokternya ngomong masalah bukan di rambut, Masalahnya di? muka. Tapi kalau ngomong lapangan pedal, kayaknya gak usah nunggu yang di belakang dah. Di mana dong? Di depan langsung bisa. Di sini bisa ya. Ini emang rencananya ini pedal. Ini yang kosong ini emang kita mau isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Contohnya satu. Contohnya satu Sholat nonton 5 waktu. Sholat 5 waktu, bener. Yang Lu kedua? makasih udah ngingetin ya. Ih, keren lu. Ini baru namanya telur asin. Antar umat beragama kan. Oh, toleransi. Ntar ini lama-lama gondrong, Pak. Dilihat-lihat. Cina lu mana? Apa? Cina lu mana? Mana HP gue yang Cina tadi? Kemarin kan kita berdua kesininya. Iya, sedih dong. Sekarang kan nggak perlu joki 3 in 1 lagi. Akhirnya aman sendiri lah. Di tempat ini, di tempat pertama aku dengannya. Ini ntar ada opacity 50 terus masuk klip yang kemarin. Oh ada, Dari ntar tadi. jadi gitu ya. Ntar gue yang upload ya. Ref ya. Di tempat ini. Itu sama aja. Kan gak boleh banyak-banyak, takut kena royalti Pak. Masa sih? Iyalah. Emang ada royalti kayak begitu? Ada lah, gue gak mau Impact Different Gas ini kena royalti seperti itu. Karena di sini kita bikin tren bukan ngikutin tren. Udah bagus ya buat closing ya? Keren. Oke guys, thank you guys. Bentar. Tapi lu belum jawab tadi, lu terinspirasi apa? Apa tuh? Baju hari ini. Ibaratnya gue udah muter lewat Jagorawi Pak tadi. Dibalikin lagi lewat Halim sama dia. Kita dari salah satu penggolf andalan kita kemarin. Siapa tuh? Tiger Woods? Bukan dong. Oh, Stephen Curry? No, Stephen Curry kan pemain basket. Kan suka main gol. Gareth Iya. Bale? Enggak dong. Ih, siapa dong? Maksudnya harus disebut namanya. Ntar di bip aja. Enggak, itu tadi lu bilang Di bip siapa? aja ya ntar ya. Salah ya. Tapi nggak mirip. Kenapa Lu nggak hari mirip? lebih mirip Riyad Mahrez. Oi. Siapa itu? Ada. Riyad pemain City. Oh pemain City Awan semalam habis ngebantai MU. Ngebantai. Ngebantai MU. MU Madura United. Tadi gue gak bisa lama-lama nih. Apaan? Ini kan baju sewaan Pak. Pink itu melambangkan apa ya, Pink?
Pink itu nah Oh, putih kan suci. putih suci. Pink? Pucet. Pink itu kan masculinity. Oh. Iya, jadi kita tetap mau menggunakan warna pink. Jadi nggak ada warna yang Oh, menentukan pink itu gender. masculinity. Harusnya gimana sih? Bahasa Bukannya Inggrisnya salah nih, feminin. Iya, jadi kita ingin kalau cowok tuh bebas berekspresi dengan pakaian apapun. Oh. Iya, sesuai arahan om saja kalau kita mah. Lu ngarahin apa aja emang? Ya banyak lah. Makanya saya kalau golf tuh jarang pakai topi kalau lagi berpartner. Kenapa? Takut partner saya kecolok topi. Oke, nah, begini teman-teman. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Apa nih kira-kira nih? Kan gue bilang emang gak ada pertanyaan. Bener nggak ada? Enggak. Tapi Nggak, gue mulai curiga deh. Kayaknya gue bintang tamu cancelan ya. Harusnya ada yang hari ini. Karena gue baru tahu pertama kali nggak sih ada bintang tamu yang 2 kali. enggak. Sebelumnya ada siapa? Rudy Goldenboy udah 3 kali. Wah, gue nggak bisa kalah nih gue. Hari ini kita syuting 4 episode ya. 4 episode. 4 episode. Oke, yang tadi ini udah di-cut, udah selesai ya. Oh, ini part 2. To be continue. Oke. Baru kali ini gue podcast ada bersambungnya. This is the man who needs the introduction. This is Dava, the camel. Ini gua- Ari. Ini gue turunin aja biar ngebedain sama continuity episode 1 ya. Oh iya. Biar kayak gini aja. Jadi momen teknis. Oh, pakai ini lagi. Seneng ya main gini nih. 20.000 pak. Jadi gue pesen, kira-kira gimmick apa ya di YouTube Celos. Gue pesen deng instan di Shopee. Baru pesen hari ini. Baru pesen hari ini. Tadi kan ini harganya 20.000. Ongkirnya 60 pak, demi Allah. Karena 80.000. instan. Tapi coba nyalain lagi. Rusak pak, demi Allah rusak. Ini rusak. Rusak. Pantas tadi gua nggak bisa nyalain. Bukan pantas nggak bisa nyalain, pantas 20.000. Nah, barang jarahan. Nah, udah bisa nih. Oke, kita ngobrol dulu ya. Tapi menurut lu ya, Iya. ya. Kayak ini tuh gue pertama kali lagi podcast setelah Beyond 5, Beyond Madness. Masa sih? Iya, gue dari Beyond Madness gue nggak megang HP. Sama sekali? Disita guru? Iya, enggak. Gue do not disturb, males ngelihat puyeng Chaos kepala ya, gua, ngeliat chaos ya. Iya benar-benar. Apalagi kemarin pas partai Ronald Siaan sama Fares. Alamsyah. Iya, itu kan chaos banget. Ini ngomongin apa sih kita? Oh, keadaan Indonesia. Chaos, Pak. Ih, gimana menurut Gua sampai gak berani keluar rumah gua. Lu jangan dicepuin dong. Jangan dicepuin karena serem Pak, gua ngeliatnya Pak. Di mana-mana ya kebakaran. Tapi gue beneran, gue takut gue. Iya, iya. Itu pulang Beyond Madness kan semua lampu dimatiin. Iya, semua itu di kuitang kan? Iya. Iya, gua ngeliatnya serem sih. Maksudnya tapi gua rada setuju kemarin gak bisa live. Karena dengan adanya live itu gue malah takut membuat penduduk Indonesia tuh semakin takut Pak untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bener. Iya, jadi itu sedikit meredam lah. Oke, terhubung dengan Karni. Saya lagi. Ini saya ada Karni Ilyas ini bisikin nih. Iya, tapi meredam kekeosan sih menurut gua. Pantes karena Ilyas yang ngomong ya. Soalnya yang kuping kiri lu diem, yang kanan geter-geter. Iya, ini Karni Ilyas Pak. Oh, udah banget. Makanya gue bilang ini ngomong apa ASMR nih. Tapi lumayan meredam. Tapi menurut lu gimana Pak tentang demo kemarin Pak? Gimana ya? Heeh. Namanya rakyat. Padi Milik rakyat. Kemarin udah Pak, gue kan ikut demo yo kali menyuarakan apa yang dituntut oleh rakyat Indonesia nih. Iya. Dia malah gue udah bawa gas air mandi Pak. Iya, udah bawa odol Banyak yang buting dong. bawa pandan dong. Awas bawa pandan. Punya lu bawa pandan. Apa? Punya lu bawa pandan. Bawa apa lagi Pak? Masa Stella jeruk? Jadi bawa maca nih. Oh iya. Iya. Backlink. Masukin sini Pak lagi pengen maca nih. Tapi serem sih gue ngeliatnya sih. Demo tapi chaos tuh pas malam. Iya, takut gua. Iya takut gue. Ya, Ya, tapi gitu-gitulah. Tapi sampai yang di Nepal sih gue paling serem. Tapi lu masih percaya Indonesia emas 2045? Mungkin perak. Kan inilah Pak. Kalah di final ya, Pak ya? Maksudnya dari perak akan menuju emas lah. Oh. Iyalah, semoga lah Indonesia menuju emas lah. Masa dia doang yang emas, Indonesia kagak. Ini siapa sih Pak nunjuk mulu Pak. Mau ke toilet ya dia. Enggak, Pak. Tapi menurut gue bakal ada Indonesia emas. Masa sih? Bakal ada. Ini kenapa ngeliat gede lagi? Karena emas. Enggak, gue ngeliatnya kayak sosok tiktoker saja Pak. Siapa tiktoker kayak begini gede? Ini Patung Lauren kan? Koker gitu. Kayak lagi marahin Gojek Oh, gitu Pak. iya, iya. Jangan muter balik sini. Jangan muter balik sini. Lawan arah, kamu Jangan lawan arah, lawan boleh, sini. nggak boleh. Iya, iya. Iya. Tapi sih ngeliat yang di Nepal sih menurut gue lebih chaos gue. Yang perdana menteri yang dikejar-kejar di sungai Pak.
Gue nggak tahu tuh tapi Iya, dan dia ada bendera One Piece juga. di sana. Iya. Di Nepal. Itu yang pertama Indonesia bendera One Piece ya? Enggak tahu tapi iya. Tuh. Enggak tahu tapi iya. Kamera ke dia aja tuh pas ngomong kayak gitu tuh. Biar kita aman. Itu sih Prancis juga. Kemarin demo juga. Swiss, Di Prancis, di Inggris, Inggris, di Swiss. Gue maksudnya selama gue 2 tahun di Swiss ya, gue gak pernah ngeliat kekeosan di sana. Lu pernah di Swiss ngapain aja? Gua, sekitar wilayah Sleepy. Oh, di Prancis berarti di Ciamis kemarin ya? Perapatan Ciamis dong itu. Iya benar. Tapi menurut gue ya semoga lah Indonesia cepat damai lah. Dan semoga apa yang dituntut oleh rakyat Indonesia semoga cepat didengar oleh para pemerintah. Itu aja sih kalau dari gue. Tapi menurut lu kuncinya dari perdamaian Indonesia ini apa? Kuncinya Iya. sabar pak. Sabar. Iya. Karena sesimpel itu. Kemarin ketika kita demo mengaspirasikan apa yang mau kita omongin, pemerintah tuh cukup keluar aja. Ngobrol bersama rakyat. Itu yang dimau sama rakyat Indonesia. Hidup. Jadi gak asik pak. Mau dikat orang. Ulang lagi coba. Oke. Jadi menurut lu apa yang bikin Chaos kemarin? Enggak. Oke. Kunci dari perdamaian Indonesia nih menurut lu? Romai Rama. Kenapa Romi Rama? Perdamaian, perdamaian. Gue jadi kayak Saiful Jamil lah nyanyi mulu. Enggak, sebenarnya intinya itu aja pak. Tinggal pemerintah keluar bertemu rakyat langsung ngobrol aja udah. Sesimpel itu. Rakyat cuma pengen berbicara langsung dengan pemerintah di sana. Kenapa gak terjadi menurut lu? Udah cukup belum yang gue sampein. Oke aman ya? Udah, gue matiin. Udah. Itu gue menyampaikan masyarakat di belakang aja. Intel lu bentuknya nyamuk ya? Drone Rusia. Segini. Emang drone Rusia segini? Segini pak. Masa sih? Segini. Kalau sayapnya sebelah doang sininya pakai apa? Terbangnya gini dong. Telas cukup segitu aja kita bahas pemerintah. Karena udah ada yang mewakili kita lah untuk bicara langsung. Siapa contohnya? Jeremy Pauline. Wih. Ferry Salim. Ferry Mariadi. Ferry siapa sih? Ferry Ruandi. Ferry Ruandi, my professor. Ay, very Udah good, ada very dia. well. Jovi dan Adi Guna. Kemarin. Jovial deh, Jovial sama Andovi. Jovial. Tapi ngomong-ngomong ya, ada sebuah coincidence di mana setiap kita podcast itu selalu setelah kekalahan KJ. Oh iya benar. Kok bisa gitu ya? Nggak tahu. Jangan setelah ini KJ kalah lagi. Kan bener. Nah, tapi kan kemarin H+1 kalah, dia main bola sama lu. Oh ya. Ya, abis ini ada gak? Oh gak bisa ditanyain. Yang kemarin kalah. Kan langsung main X-Series sama Jaden futsal. Iya gak sama gua. Tapi dia selalu pelariannya pasti ke bola. Kenapa menurut lu? Gak tahu mungkin itu relaksasi diri dia ya. Walaupun pas di bola emosian juga pak. Dia kalau di bola emosinya gimana? Lumayan pak. Dia kemarin kita turnamen. Wasit nyuruh pakai deker, dia mau pakai gum shield pak. Gua bilang, saya gum shield aja kata dia, gak bisa saya. Oh gitu ya? Itu mambri kata dia gitu. Tapi dia udah gak pernah ngomong itu lagi Udah tuh. gak pernah. Kenapa menurut lu? Kayaknya putus dia sama brandnya deh. Jadi lo udah gak pernah ngomong Mamri ya? Udah Iya, lama ya? kenapa? Terakhir yang kita podcast kan 3 tahun lalu yang gue kesini ya? Enggak, 2023 2 tahun lalu. Anjir, udah lama ya kita podcast ya? Udah lama gak ketemu berarti Udah ya? lama ya lu Kapan pacaran kita berarti ketemu ya? sama Wup ya? Di tempat ini main piyama. Di tempat Kita benar-benar Melayu. Kok lu tau lagu gitu? Lu ngikutin juga ya lagu-lagu Indonesia ya? Iya. Kamu Arab dan Dia. Cina. Benar. Tapi gua kok lu menitikan air mata gitu? Iya. Kenapa berkaca-kaca? Masa air mati pak. Itu udah dari awal. Enggak Tapi lah. kemarin di Beyond, semua orang lihat betapa kebalnya lu. Live lo itu gak Oh diedit. yang kemarin Iya. di Madness ya? Iya. Gue pengen pukul tapi ternyata gue tendang dan lu masih kuat. Masih kuat alhamdulillah. Hati? Hati hancur. Apa hati gue ini buatan Cina ya? Bukan buatan Tuhan. Gampang banget hancurnya. Tapi yang kemarin gue harap yang diedit tuh bukan yang gue ditendang. Yang mana? Yang gue call out. Itu pas gue turun dari ring pak. Itu semua kru di belakang geleng-geleng pak. Masa sih? Iya pas gue ke backstage. Semua krunya begini. Gue kan jadi takut ya. Gue merasa di satu sisi itu lucu. Karena gue langsung ngeliat ekspresi lu Tapi kan. itu belasan juta pak orang yang Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah pak. Tapi yang di lu, yang di gue nya 3 juta pak. Sekarang gue merasakan betapa kesalnya kalau re-uploader dan clipper lebih banyak viewsnya dibanding kita. Gitu ya? Ya, tapi Kenapa gue kesel? Enggak, maksudnya alhamdulillah mereka mempublikasikan kita lah. Tapi gue pas pertama call out gue langsung liat muka lu dulu. Oh iya? Iya karena gue setiap ngelak pasti ngeliat mukanya dia. Takutnya mukanya dia udah kesel kan gak enak kan ya. Tapi emang lu pernah lihat gue kayak gitu? Enggak, maksudnya takutnya gak enak aja. Gue kan selalu ngeliat ekspresi dia ketika ada orang yang ngapain.
oh masih aman nih dia di muka. Karena lu kalau bete tuh kelihatan. Oh gitu ya? Salah satu orang yang gak bisa nutupin kebetean. Iya gak? Bener makanya gue selalu, wah masih senyum dia nih. Masih senyum dia nih. Terus pas gue ngerasa kayak, oh lucu nih gue nih. Terus pas gue nyampe, kan break maghrib kan. Gue sholat maghrib dulu, doa dulu, zikir apa segala macem bersama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gue mulai nyari makan. Terus orang makin lama bukan mujinya udah bukan lucu. Anjir berani banget lu. Berani banget lu. Lu serius lu gak takut lu? Lah kan gue jadi takut sendiri ya. Malam-malam itu gue gak bisa tidur pak. Masa? Gak bisa tidur gue. Kepikiran lu ya? Enggak emang gak nyamannya di rumah. Nih kepikiran gue sampai emak gue kayak, Dek itu kamu gak apa-apa? Emang kenapa? Deg-degan sendiri gue. Deg-degan sendiri tapi ternyata alhamdulillah aman. Karena polisi itu baru bergerak di hari ke-60 katanya. Ini kan baru hapus 30 ya. Masih ada 30 hari lagi lah ya. Kalau bisa ini tayang ya sebelum 30 hari lagi ya. Tapi enggak, lu kalau yang mau lu sampein banget sebenarnya apa? Yang lu mau call out tuh sebenarnya apanya sih? Gue pengen mewakili lagi-lagi. Gue coba sampein lagi ya. Mewakili apa yang dijadikan keresahan aja oleh rakyat. Kayak gue gak terima dikatain sama orang yang rata-rata nilainya 6. Oh, udah gitu doang kan Udah sebenarnya? gitu aja sesimpel itu. Rapotnya 6 semua, satani kali dia. 6. Oke, selanjutnya. Tapi ya gitulah, kita kan sebagai masyarakat bebas dong berprotes. Iya dong. Kan karena kan kalian itu kan dibayar bukan cuma untuk kerja, tapi mendengarkan protes-protes dari rakyat. Itu aja simpelnya, gajinya Jadi gede. yang lu harapkan dianya Lebih welcome kepada masyarakat. damn. Dengan begitu pasti jadi lebih baik lah ya. Belum tentu. Belum tentu. Karena balik lagi pribadi yang bisa dirubah adalah diri dia sendiri. Kita sebagai jadi kayak acara Mama Dede ya. Jadi kayak nasehatin tapi nggak apa-apa. Ini omongan rakyat. Jamaah. Eh, Jamaah. oh. Alhamdulillah. Silakan. Itu kalau di Indonesia. Kalau Kalau di- di luar negeri bukan jamaah. Gimana? Jamaika. Ya itu aja mau gue sampaikan. Gak terlalu banyak karena udah banyak diwakilkan oleh orang yang lebih mengerti lah di bidang ini. Kalau kita kan hanya menyindir lewat jokes-jokes aja. Mungkin itu tugas gue. Walaupun gue kemarin dianggap buzzer pak. Lu yang ngebajar sama? Iya karena gue Padahal belum. Padahal enggak. Kok belum sih? Buktinya coba buktinya. Masih miskin. Bukannya lu ada mobil baru kemarin? Gue mobil 5 sekarang. 1. Mobil legend semua. Orang gue kesini naik motor sama dia. Kesini naik motor. Orang gue sama mama gue tadi ditanya, gue izinnya gak podcast? Ngapain? Sholat asar. Orang deket deket. Ngapain gue izinnya podcast? Kata mama gue cepet amat podcaster kayak gitu. Gue bilang sholat asar gue bilang. Oh, lu kalau sholat asar lama. Lama, karena kan doa. Oh, lu kalau doa tuh biasanya doain apa aja Nggak sih? boleh lah, itu kan privacy. Tapi di sini bakal gue bocorin. Gampangan ya. Gampangan. Gampang. Ya gue kalau doa, gue sih lagi LCC pak. Bisik amat tuh. Yang motor tadi lalu tolong. Gue kalau doa, gue lagi live quarter crisis pak. Lu quarter life crisis. Iya. Pengen pakai bahasa luar negeri walaupun muka kayak negeri. Iya gue lagi di fase itu gue. Masa sih? Iya. Apa aja rasanya quarter life crisis? Kayak seorang Dava Arik gitu loh. Seorang penghibur gitu. Nah Ternyata gini, ini menarik nih. Sebenarnya sih gue gak takut masa depan ya. Karena kan kalau kerjaan bisa minta ke lu. Nah. Karena gue yakin lah lu kalau sama teman bahaya lah. Iya. Lagi megang gopenya. Lagi takut aja gue, takut kerjaan ini tuh gak jangka panjang buat gue. Lu maunya apa emang? Kayak gue tuh pengen di dunia hiburan terus pak. Di industri ini. Tapi gue merasa tuh kayak saingan nih makin berat gitu loh. Oh, quarter life crisisnya gara-gara itu? Iya di TV ya. Maksud gue saingan di TV tuh makin berat gue rasa. Siapa aja yang berat? Ya mungkin kayak senior-senior sekarang. Haji Andre. Dari dulu itu kan. Lu yang jadi saingannya dia? Surya, Samsu, Garpit. Ya maksudnya Surya Insomnia kayak gitu-gitu loh. Ya mungkin gue merasa mungkin suatu saat gue bakal ada di titik itulah. Di titik itu? Iya titik. Iya. Iya. Lu jangan pada suuzon gitu lah. Orang lagi fokus ngejelasin. Iya. Jangan dipotong Jangan mulu. kayak gitu lah. Semua orang mau ada di titik itu loh. Titik. Hah? Titik. Saya lagi fokus kok Oh iya. kamu pada Lu semua jangan ini suzon. suuzon Dia lagi gitu. fokus. Semua orang tuh pengen di titik itu loh. Nah, iya. Gitu-gitu aja ya komedi ya. Terus ya kayak gitu. Quarter life crisisnya karena kerjaan. Karena kerjaan. Gue tuh takut karena gue kemarin lagi deket sama ada seorang wanita pak. Ternyata dia orang yang menurut gue orang sanggup lah. Iya maksudnya orang kaya gitu.
kayak kita lagi ini nih. Muka-muka kayak gini Pak, nggak pernah keluar negeri. Paling paling keluar iler orang begini. Emang wanita itu kenapa? Kemarin lagi ngobrol Pak, kita deep talk. Deep talk. Kita deep talk dengan dia. Terus aku Cindo juga yang ini. belum tentu. Cara buktinya gimana? Jadi kayak gitu aja kalau gue. Jadi kemarin gue lagi deep talk sama dia. Terus? Gue bilang kayak gini. Ketika gue punya istri nanti, gue nggak mau istri gue kerja. Langsung lu state di situ. Gue bilang kayak begitu. Kita sebagai laki-laki dong Pak. Kita yang namanya Pride. price stand, harga diri dong. Nah terus Harga berdiri ya. harga diri. Lo bahasa Inggris harus tahu. Understand? Hah? Di bawah berdiri. Iya. Bukan di bawah berdiri. Under itu kan bawah, stand itu diri. Understand? Yang bawah udah diri. Akhirnya gue ngomong sama dia. Gue bilang kayak gitu. Gue kalau punya istri, gue gak mau istri gue kerja. Terus dia bilang, gak bisa dong. Aku harus kerja karena aku harus memenuhi kebutuhan aku. Loh gue makin gak terima dong. Gue bilang kayak gini. Di saat aku menjadi suami dan kamu menjadi istri, otomatis gue sebagai suami harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri. Karena kalau kamu kerja berarti kamu gak yakin dengan penghasilan aku. Gue bilang begitu. Dia langsung bilang Pak di situ. Gue langsung tanya tuh the point aja, kamu butuhnya berapa setiap bulan? Buat aku sendiri 150 juta kata dia. Di situ gue langsung bilang dong, cewek tuh emang harusnya kerja. Karena iya, kita kan nggak tahu suami hidup sampai kapan. Jangan bergantungan sama cowok dong. Jangan bergantungan sama cowok. Dia 150 juta buat apa aja Pak? Nah, itu gue nggak tahu Pak. Karena kan gue maksudnya jadi pelawak sementara aja lah. Selamanya mau jadi Takutnya apa? kan TikTok nggak bisa mencukupi kebutuhan 150 juta itu. Gue harus kerja di Freeport lah minimal. Tahun depan gue mau Freeport. Kadang free kadang repot. Aman ya? Ya aman. Enggak, tadi hidung gue mah gatel biasa lah. Pulang sama siapa nih gue nih? Enggak lah, ini kan Hoto. Air. Gelasnya Hoto. Oh gelasnya Hoto. Oh gak apa-apa kayak gitu. Ini masih kosong nih. Iya, emang biasa kayak gitu. Oh ini buat mancing-mancing lah. Alhamdulillah ntar ada yang masuk lah pasti. Siapa? Bion. Brand gede tuh. Masa sih? Iya. Bion brand mana? Malaysia. Masa? Tapi gue dari Bion 1 sampai sekarang gue gak pernah absen. Masa sih? Iya. Tanya siapa nih mas-mas ini? Mufid. Iya. Gak pernah absen dan gue selalu berterima kasih. Karena di yang motor lewat tadi. Karena di Bion gue selalu dikasih kesempatan Kesempatan untuk tampil. lu tuh ya kan ini selalu ngomong serius dari pertama dari zaman Adit. Latihan lu bilang lu mau naik ke ring Bion. Kemana naik tuh? Enggak, lu mau tanding. Lu bener mau tanding apa enggak? Nyokap gak ngasih sebenarnya. Karena apa? Nah sekarang aja kali gue omongin. Gue pengen call out nyokap gue. Ngelarang-larang gue. Gak tahu dia gak ngasih aja karena dia takut membahayakan nyawa gue. Karena Pak, gue pernah pakai apa namanya headguard. Hidung gue tetap pecah karena lewat. Iya. Tapi lu kemancungan sih. Makanya itu dia yang bahaya menurut gue. Cuman kan gue bilang secara pala Canelo Pak. Kemarin kalah tuh Canelo. Iya sama Crawford. Sedih ya? Sedih gue. Lu dukung siapa? Gue dukungnya Tank Davis. Nggak, gue dukungnya emang Canelo. Terus jadi lu sekarang sibuk apa? Alhamdulillah. Nah, semenjak kan, Makanya kemarin nih rada susah nih Terakhir- buat kesini. Iya. Iya, kemarin dia sempet ngoling gua. Tanggal 10 bisa nggak Dap? Bisa, gua bilang. Kalau tanggal 11 bisa, gua bilang. Kalau 12, wah 12 mah gua bisa. Dah, bisa semua gua. Emang gua sibuknya buat ke podcast ini doang. Udah gua kosongin sebulan buat ke podcast ini. jadi ada ide nanti. Asik nih, nanti Asik. kita. Iya, nanti kita. Tapi gue obrolin. kaget diundangnya ke sini lagi karena gue pikir gue bakal diundangnya ke Sardo. Kan lu bukan fighter. Kapan gue bisa di kick fighter tuh ya? Nggak, lu kalau fighter lu mau main boxing yang pakai kick striking. Kick striking sih takut gue Pak. Udah pakpok kemarin. Gila pulang gue ke Haji Naim itu. Lu denger gak sih Pak? Itu si kaki-kaki pada dikasih mic ya? Bunyinya karena di studio film. Kemarin ya? Iya, karena di studio TV. Tapi tetap sih Pak. Jelas banget. Gue yang Lu pas nonton di tenis indoor Senayan? gak keringet. Keringetnya kena sih tadi. Gue kena keringet gue. Masa? Keringet ya dari ring. Iya keringet dari ring. Enggak lah, orang garuk-garuk kepala belakang aja. Kena ke lu. Kagak, jadi emang dia pas lagi nonjok Pak. Dia ngeliat gue begini nih. Kena gue masih keringet kena. Kan gue di ringside. Gue invitation gratis. Lu selalu ngasih gue invitation. Alhamdulillah. Tapi gue selalu beli sama dia. Kenapa lu beli? Jadi lu kasih ke orang gitu. Menurut gue itu support aja sih buat teman. Idi.
keren banget sih. Beyond 6 invitation-nya. Iya. Kayak harganya mulai tinggi nih. Kayak SPP Al-Azhar, tapi kualitas yang dipertontonkan worth it. Puji Tuhan. Worth to buy jadi Pak. Karena seru Pak, tapi yang kemarin gue paling ngilu. Abdul Muiz, Bukan. Juang Koro, Bukan. Ronald Fahri. Aduh, stop, pusing kepala gua. Yang di bawah Pak, yang juara Muay Thai WBA Thailand. Penem Boy. Raffi Syakur. Ih, Iya gua itu ngeliat lawan ininya, Abdul Pak. Muiz bener. Aduh, Bunyinya ya? bepak. Emang Abdul Muiz pakai mulut, bepak. Kan itu namanya kaki. Mulutnya ngapain? Tapi lu lihat gak sih Pak ininya Pak? Iya. Itu kenapa? Tapi ya ketendang dong. Enggak, akhirnya pas dibawa ke rumah mode kata apa kata dokternya? Aman. Rumah sakit. Oh aman. Aman. Tapi parah loh, kayak bengkak gitu biru-biru ya. Iya ada traumanya juga karena kenceng banget. Dianya trauma tapi badannya sorry pulen Pak. Iya si Abdul Muiz. Abdul Muiz ya. Iya gue pertama ngeliat dia masuk. Itu dia pernah Gue kira ngalahin Vinci Dior nih. Dia pernah ngalahin Ajis Calim. Dia? Iya, baru-baru latihan tuh dulu. Hah? Tuh gitu ya, di atas langit tuh masih ada langit ya. Lu kalau top nggak boleh ya, lu ngasih tau ya. Ngasih tau Top apa? 1 fighter di kelas 61. Lu Kan boleh udah langsung ada ngomong. rankingnya sekarang. Iya, gue udah ngeliat tuh kemarin tuh ranking. Gue gak masuk, gue kecewa lagi tuh. Tapi Lu gua, lebih penting podcast sama Sardo apa masuk ranking Beyond? podcast sama Sardo, gue ngefans sama dia soalnya. Masa sih? Kemarin kan dia habis kawin orang juga kan ronde 1. Gue Iya, tuh bener. ngikutin pagi gitu-gitu tuh. Iya, tapi jadi dia kelihatan sebenarnya- nganggurnya kan. Yang kemarin Ronald malah sama Sardo, tuh gue ngikutin tuh. Ronald sama Sardo ngapain? Yang Ronald tersinggung sama Sardo. Oh iya. Itu gue ngikutin. Iya, biasa orang kalau lagi latihan sering-sering suka mungkin rada baper dikit. Oh, itu beneran? Enggak lah. Beneran. Marahnya Maksudnya, beneran? Ya gue nggak tahu. Mungkin dia belum kenal kali. Oh, dia emang Atau nggak- dia mungkin belum nonton podcast fullnya kali. Ronald Siaan. Oh iya benar juga. Dia potong Ya nggak ada salah nggak ada benernya. nggak ada salah, nggak ada benernya. Yang bener Yang benar-benar ganteng itu adalah wasit Beyond, siapa namanya? Aladin. Nama TikToknya Reverse Aladdin. Gak ngikutin. Iya. Mana HP kagak sih? Gue fans nomor 1 Beyond. Lu pikir Clipper siapa yang Top motongin? 3 wasit Beyond. Yang Ada pertama. yang so ganteng. Siapa? Bang Jack. Gue karena melihat dia biasa pakai celana pendek, kemarin rapi banget Pak pakai apa namanya? Pakai sarung tangan gitu. Iya. Tapi ibarat coach ya, gue selalu kayak kan kita kan nonton anime ya. Kalau coach dari banyak coach gitu ya, dia paling gue sayang. Iya. Tapi gue ngelihat coach lain kan punya style masing-masing. Tapi ibarat coach tuh dia bisa menghasilkan monster. Benar. Dia tuh kalau misalkan di kan kalau di Tsubasa ada Roberto Carlos, Iya. ada ini coachnya Hyuga. Iya benar. Iya itu dia coachnya Hyuga. Begitu aja tampilannya. Iya. Enggak, gue kalau ngeliatnya dia bukan malah kayak itu Pak, yang coach Shaolin Soccer. Oh, yang stylenya lancai, Pemabuk. santai. Dia mabuk. Enggak. Kemarin gue liat dia naik angkot Bogor mabuk dia. Naik angkot turun-turun begini-gini. Enggak, yang pertama Coach Jack. Kojek. Dari yang ketiga dong. Udah ketiga Kojek. Iya Coach Jack. Iya. Nomor 2. Nomor 2, pokoknya gue nomor 1 Aladin. Oh, nomor Tapi 2. ternyata dia lumayan toko ya Pak, Aladin ya. 33 mah gak tua lah. Oh ternyata dia gak toko ya Pak ya, Aladin ya. Tapi 33. keren. Tapi menurut lu ya, Iya. orang yang tua itu dari umur berapa sampai berapa? 30 ke atas udah tua menurut gue. Gue sekarang aja 24, gue ngerasa udah tua gue. Masa Harusnya, sih? oh iya kata gue, kok gue gak sakit-sakitan ya. Udah untuk umur 24. Separuh gocap gue belum. Lu 25 ya? 26 besok. Besok? Iya. Wih, yaudah tuh Adi yang dompet kebakar tadi ya. Ntar ada Zippo-nya di depan buat diisi. Peringkat 2. Gue gak hafal namanya. Karena banyak wasit yang baru. Ya nggak Oke. sih? Top 3 fighter favorit lu di Beyond. Fighter favorit nih gue seru. Nah, Tar dulu nih, favorit beda-beda nih. Secara skill apa secara keren menjual? secara keren dulu. Secara keren ya? Iya. Keren apa nih? Keren skill apa keren menjual? Keren skill. Keren skill. Keren menjual dulu deh. Keren menjual. 1. Putra Abdullah gue. Kan 3 dulu. 3. Emang gue Aji Naim ngurut-ngurut. Coach Jack 3. Soalnya dia nitip harus ada nama gue katanya. Pokok 3. Yang secara 3 fighter Beyond paling menjual menurut lu nomor 3. KKJ gue 3. Nomor 3 KKJ. Kenapa KKJ nomor 3? Dia itu selama di Beyond selalu main event ya? Iya. Ya, berarti udah menjual banget lah dari situ. Apalagi kemarin yang clipper dia ring entrance.
Yang aman saja Bol. Lu kagak videoin lu, udah gue bilang videoin orang entrance. Itu kan yang EPP. Malah gua mulu muka gue di videoin. Ayo udah ngelawak. Orang lagi KKJ entrance gue suruh videoin kagak mau. Itu KKJ 3. 2. Gue ngefans banget sama dia. Demi Allah gue ngefans banget. Sun Gokong lebih menjual dari KKJ. Menurut gue karena dia trash talk. Kalau KKJ itu gak terlalu trash talk. Kemarin lu berarti nonton dia seneng banget. Seneng banget gue. Tanya dia nih. Gue lah Kan, lu seneng. kata dia mirip gue. Mirip gue katanya. Iya. Benar Sun Gokong yang beneran tapi. Mirip gue ya udah mirip gue. Perkara rambutnya belah tengah. Yang belah tengah dia lu belah keren. Pas dia kena elbow sama si Juang kan. Kaget gue. Lu kagetnya gimana? Ayam. Kayak Ruben Onsu. Kaget gue langsung aduh colongan pak. Terus gue kira tuh dia bakal begini. Pas di ya itu mah kecolongan aja. Oh gitu gak down ya. Iya keren banget ya. Dia gue ngefans sama dia. Dia di mana sekarang? recovery. Berarti dia Beyond 6 gak main dong? Enggak dong. Beyond 7? Semua aja main Beyond 6 fighter. Orang lu tau gak sampai ada yang bikin fight card? Hah? Ada 27 fight card. Jatuhnya kita maraton ya. Maraton Beyond. Kemarin aja 15. Tapi lu mau bikin capek. gak pakai gitu pak? Ih capek pak. Kemarin 13 aja capek banget. Emang biasanya berapa? 10 ya? 10 sampai 11 paling banyak. Tahu gue yakin Beyond suatu saat akan punya nih menurut gue ya stadium sendiri. Amin. Dan itu akan menjadi laga yang bukan per 3 bulan atau 6 bulan sekali tapi terus. Setiap hari gitu. Ya gue sibuk setiap hari jangan tiap hari. Ntar gue kabarin deh gue gak sibuknya kapan ya. Iya. Biar gue bisa nonton Menurut terus. lu tempat yang mana yang paling cocok ada Beyond Stadium? 3 tempat paling cocok. Oh daerahnya. Satu ya. Pick. Dari 3 dong. Gue salah mulu nih ngurutin. 3. Dari 3. Nomor 3 Pick. Nomor 2 Kukusan Depok. Kenapa Depok? Dari Pick ya. Kenapa Depok? Ada Ayu Ting Ting sama Ayah Ojak. Dia kayaknya harus nonton Beyond dah Ayah Ojak tuh. Nggak, nomor 2 itu gua pengen pilih di daerah deket JIS. Karena itu kayak masih asli gitu kayak di tengah-tengah penghijauan gitu. Tiba-tiba kan itu kan JIS pinggirannya hutan kan. Dia di tengah-tengah tempat kayak gitu ada stadium Beyond itu. Keren. Di tengah JIS ya? Di lapangan Jadi JIS. pikirannya hutan, jadi nanti nonton monyet. Enggak lah kita tetap kesana gue nonton. Terus? Tapi bawa monyet tetap. Nomor 1 balik lagi, sorry bukannya gue gimana. Bekasi. Di Bekasi Kota ada stadion. fighter, kota begal, bengis, membabi buta. Kriminal tinggi. Bekasi. Gue yakin Beyond pertama kalinya. Gimana menurut lu cocok ada stadion Beyond? Stadion Beyond. Welcome Bandar Gebang. Let's go. Iyalah maksudnya lu akan merasakan atmosfer Beyond. Pertama kali diadain di Bekasi Beyond ada jebolan tiket tuh di situ pasti. Pokoknya stadion Bekasi lah kalau gua. Tapi kalau lu ada kepengenan di mana? Dan itu mungkin bakal terrealisasikan enggak menurut lu? Mungkin. Seru, keren. 2 tahun lagi mungkin. Wah, kalau 24 bulan lagi oke sih, 2 tahun kelamaan. Tapi berarti bakal liga itu benar-benar terjalankan dong. Iya. Gokil, keren. Semoga lah ya. Tapi gue seneng sama Beyond. Kenapa? Karena Beyond itu bikin terkenal atlet-atletnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, kalau Puji Astuti kan menteri kan. Udah enggak. Kayak Sun Gokong, itu gue baru tahu lagi. Mungkin pengetahuan gue kurang soal masalah vektor, tapi dia ngejual banget, keren dah dia. Iya. Suka gue sama dia. Tapi kan emang kita tuh tugasnya memuliakan fighter sementok-mentoknya. Keren. Gimana caranya ngasih wadah yang memang mereka tuh bisa keluarin pesona mereka lah gitu. Berarti tetap ada celebrity match gak sih? Gue juga masih nggak tahu nih ya. Ya ICB liganya akan terus tetap jalan. Oh iya? Iya, tapi ya memang yang standar Beyond gitu. Nggak boleh yang asal-asalan. Kemarin gue dengar ada ICB World antara yang ngelawan selebgram Rusia ya. Si Andi Cobra. Nggak jadi itu tapi. Nggak jadi. Sakit Argen. Oh. Lu lawan siapa? Enggak, gue siap nyariin buat lawan Andi Cobra. Oh. Jangan gue serem pak. Kok keren banget ya dia badannya. Andi Cobra ya? Iya. Iya, kemarin dia habis gali sumur. Gue udah bilang gitu. Kalau gue masih gali lubang tutup lubang. ngutang minjem. Sama siapa biasa lu ngutang? Ya kita makan bisnis pak. Pinjam buat judi. Dia lagi kesebut. Waktu itu pas podcast ini juga ya? Iya. Dan sampai sekarang belum ketemu. Belum ketemu pak. Bapaknya masih ditutup-tutupin? Masih lah. Nyapu. Nyapu. Saya gak kenal. Saya gak kenal. Ternyata bapak ya.
Ini kalau bapaknya nonton ya. Maksudnya kalau orang kesana jangan nyapu, ngepel kayak ganti ya. Nyapu mulu bapak Surya. Sampai Twitter udah ganti nama sekarang. Siapa? Oh PX ya. Tapi gue kangen sama dia. Tapi dia sebenarnya ke gue baik orangnya. Sampai sekarang. Ya kan gue pertama kenal dari lo. Oh iya. Nah, jadi makasih udah ngenalin penipu ke gue ya. Itu ceritanya juga dia tiba-tiba datang ke ruko ini. Oh. Dia temennya Hebrew, temen gue, terus tiba-tiba bawa pizza. Iya waktu itu. Terus Benar. tinggal di situ, gue lagi ibadah, siapa sholat terus direkamin gitu. Oh yang lu lagi. FVP pertama dia. Iya. Terus kita dan terakhir. Oh itu nggak FVP lagi dia. Gitu ya. Itu yang lu lagi ibadah online ya? Iya. Yang lu zaman-zaman lagi- Poseidon nginep seru dah dulu sini Iya. mah ruko. Gila ya. Belum ada nih kayak gini-gini nih dulu. Iya. Orang kayak tempat pinjol dulu kosong rukonya. Tapi sekarang alhamdulillah udah banyak properti. Dulu pesen Gojeknya naik sampai atas. itu kata gue kok gampang ya kayak. Kita makan nih. Bang saya numpang tidur dulu ya kata gue jadi. Tempat tidur nih. Dulu kan baru ada karpet bulu. Iya, dari Bobacot. Dari Bobacot Apa itu juga. kabar Bobacot ya? Alhamdulillah baik dia. Lu TikToker yang lu masih deket siapa aja? TikToker? Yang angkatan kita tuh. Nggak ada. Iya nggak ada tau. Karena mungkin udah pada sibuk masing-masing. Iya. Iya, alhamdulillah lah semua sibuk masing-masing. Menurut lu kalau kita bikin yang gini-gini lagi FVP gak? FVP mau bikin lagi ya? Udah ada yang meninggal belum sih di video itu? Belum dong. Gua, lu, Poseidon, Ateng. Aldo, Ateng. Oh, udah berlima doang. Oh, aduh Ateng. Kan sekarang sukses Saner. Bukan, dia masih hidup aja loh. Saner Studio. Iya. Ngeri ya. Bikin brand dia. Dia sama siapa aja sih itu? Dia doang. Ya, alhamdulillah lah. Saner tuh maksudnya. artinya apa ya? Saner itu jadi dia berdua. Modelnya bagus tuh. Bagus. Yang mana? Yang kemarin duduk sini. Di situ. Sini ya? Iya. Emang di kanan dia? Iya, Dia di di kanan. kiri, gue di kanan. Kan gue nyetir, makanya gue di kanan. Di sini dia. Tapi gue putus baik-baik lah. Lu putus kapan sih? Udah beberapa bulan silam. Jujur, berapa bulan masih galau gak lu? Enggak sih. Pas awal. Galaunya sampai kapan? Ini tanggal berapa? 15. Bulatin deh sampai 20 deh. Enggak udah. Gua udah move on, Pak. Langsung move on lu? Enggak langsung lah berproses lah kan gue lama sama dia. Berapa lama? Hampir 2 tahun. Bener-bener baru jadian pas podcast itu. Emang iya ya? Enggak, itu podcast itu 2024. Bukan 2023 ya? Bukan. 2024 ah. Oh iya. Kita ngomongin kaji 2024 lama banget. Iya. 2023 tuh kapan ya? Oh iya Juni 2024. Gua Ya pikir mungkin 2023. lu melihat Bion terlalu melesat. Makanya lu merasa kayak kita udah berapa tahun deh Bion. Padahal Bion tuh baru 2 tahunan. Iya, Bion udah 2 tahun ya. Bener juga. Itu. Tapi gue alhamdulillah maksudnya. Tapi lu pas lagi sedih gitu ya, lu menghibur diri sendiri ke kaca gitu gak? Mungkin gini Pak. Kayak orang gila gue. Lempar-lempar punchline. Nggak ada biasa aja gue. Gue pun nggak ada mau ngontenin apa segala macem. Karena gue paling takut blunder. Bahkan di beberapa podcast gue nggak pernah mau bahas dia. Karena gue takut ada yang Menyakiti hati dia. Iya, karena gue nggak bakal mau menyakiti karena kita pernah saling sayang gitu aja udah. Dem di tempat ini. Itu biar ntar dia jadi jedak-jeduk tuh. Iya. Gue intinya gak mau menjaga karena gue tetap konten biasa aja. Ya kan walaupun ada yang clipper ngupload apa ini itu, gue biasa aja. Nggak jadi musolah buat gue. Berarti mungkin gue nganggapnya emang Allah lagi nyuruh gue untuk fokus karir aja. Karena balik lagi kata lu waktu itu. Gue ngomong apa ya waktu itu ya? Kita kan banyak ngobrol. Oh iya kita banyak ngobrol. Jadi gue setiap naik taksi online. Kemana Pak? Bekasi. Temennya Celos dong. Selalu kayak gitu. Masa sih? Iya. Jadi awalnya dia nanya dulu kan. Pak saya kayak sering liat mukanya di TikTok deh. Tadi gitu kan. Terus? Oh iya benar Bapak tahu saya. Iya Bapak bobocu kan katanya. Bukan Pak. Bobocu. Bukan dong. Saya dapat. Iya tinggal di mana? Di deket dong. Iya. Boleh gak sih ini? Orang tahu gak sih lu tinggal Iya ntar tinggal dipip. ya ntar di bip yang super online agak masukin aja. Temennya Celos dong katanya gitu. Oh gitu ya? Selalu Pak. Gue udah 2 kali naik taksi. Satu supir yang nanya begitu. Baru sekali. Iya. Iya tapi selalu nanyanya kayak gitu. Lu tapi seumur-umur lu ya. Lu kan waktu itu terakhir kesini. Terus lu sekarang quarter life crisis takut lu gak bertahan di industri. Iya. Kenapa airnya? Enak. Tapi kok tawar ya? Kan air putih. Aduh padahal segeran dikit enak loh. Mau. Air terjun ada? Quarter life crisis baik lagi. Lu waktu itu kan setahun lalu lu ngincer mau masuk TV. Lu akhirnya udah kesampean apa belum? Belum akhirnya gue masuk kuliah lagi disuruh bapak gue. Kan waktu itu gue cuti. Cuti kuliah lu berapa lama? Bapak gue gak tahu tapi gue mau mainnya di sini. 2 tahun. 2 tahun gue cuti kuliah. Sama kayak gue berarti. Hah lu juga ya gitu. Tapi kan lu tinggal skripsi waktu itu. Iya. Gue itu cuti semester. Tapi lu masih mau lulus gak? Mau lah.
Berat dong kalau mau lulus. Kenapa gitu? Maksudnya kuliah terus. Lu ngeremehin gue ya? Enggak. Enggak lah. Gue waktu itu mau nangis anjing skripsi doang. Gue udah Bangsa. nangis. Apa rasanya? Diomel-omelin dosen. Oh enggak. Karena dosen tahu gue funny man. Jadi malah di kelas gue jadi bahan lawakan. Oh lu masih masuk ke kelas. Iya, tapi gue sekarang udah di titik hina, Pak. Kenapa? Asdosnya udah anak-anak sangkatan gue. Tapi enak dong. Dan lu terpaksa gue manggilnya lu dibantuin Pak. dong. Dibantuin dong. Iya. Iya. Alhamdulillah karena gue tuh walaupun malah gue waktu itu sempat ditawarin jadi presma, Pak. Presma tuh apa? Presiden mahasiswa. Untuk menyatukan satu angkatan. Iya, gue itu. Angkatan bawah lo apa angkatan atas? Semua. Kan kalau presma itu kan mewakili satu kampus kan, bukan satu fakultas kan. Oke, ketua OSIS ya? Wah. Berapa ribu? Wih keren lu punya pasukan. Jangan terlalu gitu banget loh. Akhirnya gue gak mau. Gue bilang kayaknya gue belum berkapasiti untuk hal di sana. Yaudah kita coba 5 tahun lagi kamu jadi presiden. Lah gak lulus-lulus dong gue. Tapi gue selalu untuk kampus tuh gue kayak misalkan kampus butuh MC. Gue mau dibayar secara. Enggak dibayar malah gue. Gue mau ngisi-ngisi kegiatan kampus gitu-gitu. Iya. Dan di KJ itu kan emang lulusnya lama. Banyak kok artis-artis yang lulusnya lama di sana. Kalau gak salah Padesta 7 tahun. Apa 8 tahun. Terus kayak Dulu masih bisa lulus 8 tahun ya? sekarang aja angkatan gue ada yang 10 tahun, Pak. 10 tahun kuliah. Itu sama rektor udah tuan dia kali. Berarti dia kalau salam, rektornya Pak begini, Pak. Ada yang 10 tahun. Karena kan itu kan kuliah seni. Dan seni itu kan Lu ngambil apa film ya? film. Ada cita-cita lu mau bikin film? Ada lah, Pak. Film komedi gue pengen bikin. Pemainnya Pemainnya? udah gue catat di kepala gue. Filmnya tentang apa? Filmnya tentang ini ide fresh lagi nih. Apa? Jadi gue pengen ada 4 sekawan gitu di pasar malam bikin rumah hantu. Ada lain. Udah ada. Udah ada. Yang lain deh berarti. Jadi ada 4 sekawan gini hidup susah, terus mereka. GJLS. Jadi jangan 4 sekawan deh. 5 sekawan. Tapi gue udah kebayang pemainnya siapa aja. Apa? Fahri Alamsyah, Sun Gokong, Ronald Siaan. Gak ada salahnya dong. Iya, judulnya Bali MMA ya. Tapi lu dapet fighter-fighter gitu ada aja ya. Kenapa emangnya? Gak maksud gue lu susah loh nyari ketemu aja kayak Sun Gokong gitu loh. Yang lucu begitu. Ganteng deh. Ganteng. 3 fighter paling ganteng. Oke. Dari 3, jangan dari 1. Oke. 3 Kabilan sih ganteng sih. Nomor 3 Kabilan. Kabilan. Itu kayaknya cinlok tuh sama Cynthia Mariska. Oh iya Cynthia Mariska. Gue pas jalan anjing kira gua nih. Mirip Cynthia Mariska emang? Bukan. Kabilan. Kosjek. Iya kan yang ngomongin Kabilan. Masa gue mirip Cynthia Mariska. Tapi cakep tuh Cynthia Mariska. Kabilan kalau lu mau ngerebutin Cynthia Mariska. See you Beyond 7. Beyond 7 di Malaysia loh. Enggak kita ngevlog bareng aja maksudnya. Oh Beyond 7 Malaysia. Semoga ya. Berangkat kita Bang Pol. Gue naik pesawat. Lain parcel. Kemarin mau beli tiket pesawat Garuda. Gue bilang jangan yang itu mahal kan Garuda. Akhirnya gue pesenin 2 kelinci. Iya. Beyond 7 Malaysia. Itu berapa persen? 70-30 lah ya. Semoga lah ya. Semoga gue pengen untuk Malaysia. Karena kemarin tuh gue dibantuin sama Pak Dito sebenarnya. Dito Oh, Aryo Tejo. Pak Dito udah nggak ini. Kena reshuffle. Oh begini-gini. Oh kan Risa. Oh diganti nama yang perempuan ya? Enggak, belum fix juga. Oh belum fix juga. Belum Oh fix diganti juga. Raffi Ahmad. Ganti Raffi Ahmad? Enggak kayaknya deh. Oh enggak kayaknya. Kayak ada beberapa syarat yang harus dipenuhin deh buat jadi Menpora. Oh. Tapi Beyond 7 Malaysia sih menarik karena pasar Beyond di sana emang tinggi juga ya. Iya. Fighter Tau dari mana lu? Good ya kan gue bilang. Fan nomor 1 Beyond gue. Iya. Kemarin gue dikirimin PR package kan sama Kanat Put. Gue kira baju Beyondnya itu dijadiin seragam buat kita di ringside semua pakai itu. Tapi kan gak semua ringside invitation. Itu yang gue baru tahu. Banyak orang beli juga. Benar. Gue udah nyiapin baju terbaik gue untuk hari itu. Terus karena gue, aduh ngehargain lah Kanat Put nih udah ngasih nih sama Celos kan. Gue bilang gue pakai lah hari itu. Sampai sana gue doang yang pakai itu. Gue sampai teman gue nanya, ih Dap lu jadi BA Beyond ya sekarang? Hah? BA Beyond apa? Itu gue setiap lu Beyond, lu ngevlog mulu soalnya terus pakai baju Beyond. Dia nggak tahu aja gue dikasih. Iya enggak ya? Iya. Culun. Culun. Iya fighter terganteng baru nomor 3 tadi Kabilan, nomor 2. Oh iya Kabilan. Nomor 2 Putra Abdullah. Putra Abdullah nomor 2. Oh, nomor Kenapa? 2. Putra tuh banyak yang mirip. Ada Dustin tuh. Banyak yang mirip-miripin dia sama gue.
Putra Abdullah. Iya. Karena Aku nggak yakin. Gua kan berdasarkan orang mention aja. Udah 2 mention gua. Gak tahu gua karena apa. Tapi pas dia kumisan. oh. Nomor 1 Masih gak mirip ya? Nomor 1. Tadi dulu ya. Gue mencoba mengingat-ingat dulu ya. Renpang sih. bukan Sun Gokong. Sun Gokong tuh gak ganteng dia. Lu bilang Sun Gokong ganteng tadi. Dia ganteng dia. Tapi sayangnya dia nomor 4. Oh, gue Iya. nanyanya cuma nomor 3. Iya, lu- Nomor 1 Renpang. Renpang sih. Renpang tuh bener-bener bukti nyata manusia cool di dunia asli gitu loh maksud gue. Muncrat tuh gue. Gak apa-apa. Renpang tuh Bakas naik gila tuh. Oh ya. Kau merasa apa yang aku rasakan? Tanpa ragu. Ku bilang kamu yang paling paham aku. Itu Pacu Jalur dong. Emang gitu Oh, iya. jogetnya. Emang gitu jogetnya. Pakai topi. Emang gitu jogetnya. Iya. Tapi gini karena Asik iya. kalau gini kan mau ke toilet. Karena? Soalnya ke belakang. Mau ke belakang ya. Gue tutupin nih iklan. Tadi mau apa ya? Satu Randy Pangalila. Dia tuh bener-bener dipukul ditendang tetap ganteng pak. Coba lu cari aib dia. Putar dulu ada aib yang di. Ya kan? Jaden juga ada yang ditanyakan di Cobra. Coba lu cari Randy Pangalila. Nggak ada aib dia pak. Kenapa Jaden gak masuk top 3? Oh iya Jaden gak ganteng. Menurut lu Jaden? Menurut lu Jaden apa? Sama gua. Selesai gua. Gua kesel dah kalau Jaden udah tanding, Jaden ada kegiatan-kegiatan visit di luar dah. FVP-nya dia mulu dah. Oh gitu ya? Iya, kemarin timbang dia main futsal, jedak-jeduk dia semua. Menurut lu kenapa dia banyak yang ngefans tapi menurut lu dia gak ganteng? Ah, fansnya serem pak, jangan dapat jadi gantengnya dia. Kenapa? Lu lihat Instagram Ismet Sopian kayak Masa? Iya. Ismail Sofian diapain emang? ngelepak pala Jaden kan kemarin Iya. gak masalah. Komennya 3.000 pak. Masa? Gue kalau di komen 3.000 pak, gue jual HP gue ganti Nokia gendut pak biar agak bisa buka sosmed gue bener gue. Ya, cuma kan kita nggak tahu maksudnya kan kalau di dalam sepak bola atau olahraga kayak itu kan megang pala kan kayak hal yang lumrah aja gak sih? Gak tahu juga sih gue. Lu jangan mojokin gue dong. Gue jadi kayak sambel nih di pojokin ini. Enggak megang kayak gini pak. Gini aja. Boleh dong? Boleh kan? Woi, bantuin dong. Ada nggak aman deh itu. Ada bang TikTok gue opin komentar. Tapi mungkin adrenalin dua pemain lah. Iya, Ada yang menang, ada yang kalah. Terus namanya lagi masih panas-panasnya kena tempeleng pala belakang. Yang tersinggung duluan siapa ya? Cima. Itu mungkin ya karena alasan Vindesport nggak pernah mau bikin bola atau futsal kali ya. Karena kan futsal atau bola kan olahraga yang paling tensinya tuh paling kayak gitu pak. Bersenggolan dikit tensi naik. Padahal kan itu kan maksudnya fun match aja ya. Itu fun match ya? Fun match lah hitungannya lah. Ya kayak kita dibayar buat main aja gitu. Fun-fun aja Emang harusnya. dibayar? Lah emang enggak? Gak tahu. Ah gue gak mau lah kalau gak dibayar ah. Lu tapi tawarin main? Enggak juga. Kapan ya gue tawarin kayak gitu ya? Lu mau? Mau lah. Podcast sama Sardo juga gue mau. Tapi nanti gue ada satu ini. Apa tuh? Ide. Iya boleh. Nanti ya. Iya. Sardo tapi kemarin sama Aladin kayak dua-duanya dia ya. Siapa? Sardo sama Aladin mirip, lu lihat gak sih mirip? Oh iya. Iya banyak yang komen juga kembar. Rengga namanya itu. Oh Mas Rengga. Sampai ada yang komen nih kalau ada Dava jadi kembar 3 nih. Emang gue sengaja emang gue seganteng gitu ya. Banyak yang miripin lagi. Sama Ivar Jenner. Emang yang mirip ya? Ivar Jenner sama Sardo. Enggak lah. Yang mirip Kalau siapa? Ivar Gunawan mungkin kali ya. Sardo tuh miripnya sama siapa ya? Sama Rengga. Tapi 1 sampai 10 menurut lu seberapa mirip? 7 atau 8 lah. Karena dia sampai rambutnya sama loh. Potongan si French fries itu. French fries ya? Yang apa? Itu lu cukur di Bones ya? Udah lama gue gak nyukur di Bones. Lu di siapa? Iya bener di Bones. Hairbones bos. Iya, itu yang kemarin abang gue nikahan dia nyukurin. Oh iya. Iya. Dia lagi di belakang tuh. Gue lagi nyukur abang lu Gue lagi nyukur abang lu lagi di belakang. Oh. Lagi grogi-grogi mau kawin. Iya, mau nikah dia. Lu kapan? Kan belum ada calonnya. Lu ada target gak? Target nikah. Sekarang jadi mundur lagi gue. Mungkin itu. Lu ada gak sih ini life quarter crisis? Ngalamin gak sih lu? Sekarang juga gue lagi mumet-mumetnya. Karena? Jujur. Karena apa ya? Karena banyak yang diurus aja. Banyak yang diurus. Terus ya namanya manusia ya. Iyalah kita. Tapi gue tuh ketakutan gue tuh lebih ke ekonomi loh malah. Kenapa ya? Lu gak pernah takut ekonomi? Enggak. Masa sih? Ya gue pernah susah. Finansial lah, Gue pernah iya. sekarang lagi tinggi-tingginya. Menurut gue ya. Ah. Ada satu ayat Alkitab nih.
bukan, aduh gue lupa nama ayatnya, pokoknya intinya kita tuh gak usah worry karena burung-burung di udara juga ikan-ikan di lautan Hah? itu akan tetap hidup. Eh. Gak ada yang ngasih makan kan? Iya. Pohon juga gak ada yang nyiramin. Iya. Tapi tetap hidup. Benar. Karena Tuhan pelihara. Keren. Keren. Kalau gua satu surat Ali Imran ayat 160. Nah, lu lebih keren nih. Ketika Ada Tuhan sudah merencanakan, manusia tidak bisa mengalahkan. Deng. Bener gak itu? Pokoknya intinya itulah. Itu yang gue jadiin bio Instagram sampai sekarang. Ali Imran. Instagram second gue. Lu kan nge-remove gue dari second. Sorry. Enggak deh, gue ganti second. Kenapa? Bukan Kok dikasih tahu? Iya itu lagi. Kalau lu kan apa gitu? jangan. Jadi kasih tau lah ya. Jangan. Tapi itu anjir jadi Kok ingat. finansial sih gue takut. Ya guanya emang nggak pernah susah. Guanya emang pernah susah. Maksudnya gue pernah ngerasain susah lah. Gue dulu pernah makan yang namanya kari ayam bawang, soto. Indomie. Dalam bentuk mie tapi. Iya. Tapi gue gak takut susah. Gue takut ketika anak gue ngerasain susah. Itu dia. Karena menurut gue punya anak dalam keadaan susah itu adalah salah satu kriminal buat gue. Kenapa? Ya iyalah. Lu gak bisa mewujudkan apa yang anak lu pengen dengan keterbatasan ekonomi. Gak ada urusannya. Gak ada urusannya menurut Gak ada gue. urusannya. Jadi ada pepatah di luar negeri bilang gini. Good times Oke. create weak men. Setuju. Weak men Whitman? create bad times. Oke. Bad time Panjang juga nih. creates strong men. Oh iya benar. Strong men create good times gitu. Oh, itu muter. Jadi iya. nggak apa-apa. Satu Gak ada urusan. Jadi Iya, benar. kayak itu kan banyak alasan orang child free gara-gara Oh iya, gak takut. bisa Iya, iya. ini burung-burung di udara, ikan-ikan di lautan dan pohon-pohon aja gak dikasih makan. tetap hidup. Tetap hidup. Sepandai-pandainya tupai meloncat, buah nggak jatuh jauh dari pohon. Ibarat kata tuh ada juga Apa tuh? pepatah mengatakan Nah. buah jatuh sepohon-pohonnya. Oh iya, ada juga yang berenang-renang ke tepian. Nah kenapa nggak kawat rebum? Itu aja kita berkaca di situ. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang ini bentar nanti dulu. Ya pokoknya gue apa yang udah direncanakan Tuhan nggak mungkin bisa dirubah manusia. Nah, itu aja. dia, ngapain Gue lu yakin takut dengan ekonomi? tetap takut. Nggak Kenapa? tahu ya, ekonomi tuh kayak menurut gue sesuatu hal yang sensitif banget di umur gue yang sekarang. Tapi lu emang lagi berkekurangan? Enggak kan? Enggak, guanya kan enggak. Tapi nggak tahu ketika gue punya keluarga. Itu dia. Gue berpikir sampai kayak gini loh. Ketika gue menikah berarti hobi dan semua keinginan dan impian gue tuh udah harus selesai. Karena harus dialokasikan ke anak dan istri. Ribet banget. Ya gue kan orang tua, makanya gue cepet botak nih. Itu gue stres mikirin gituan los. Masa sih? Iya. Tapi kan belum punya anak. Kata siapa? Sorry nih mal kita buka aja nih. Oh jadi selama ini kerjaan lu gaspro nge-DJ. Iya. Nanam anak juga. Namanya DJ los. Emak gue tiap pagi ngomelin gue. Anak perjaka baru bangun. Perjaka kata siapa? Perjaka. Ya itulah maksudnya, makanya gue lagi kayak pengen menciptakan keran-keran baru aja. Contoh. Ya gue gak mau penghasilan gue cuma dari TikTok, akhirnya gue bikin IO. Alhamdulillah sekarang gue jadi IO. Ikut orang. Ya gue akhirnya bikin IO DJ. Terus gue sekarang mulai berani buat manggung-manggung MC. Terus gue mulai main-main DJ juga. Ya pokoknya semua kesempatan lah gue lagi ambil. Karena? Karena kan TikTok itu kan perputaran cepat kan. Dulu tuh gue sampai merasa kayak ada satu TikTokers yang silakan diminum. Yang dia itu ngelawak-ngelawak juga los. Kan TikTok itu kan kalau ngelawak kan anak-anak tuh biasanya lebih ke sketch gitu-gitu. Nggak ada dia yang ngevlog tapi ngelawak-ngelawak spontan-spontan gitu kan. Nggak, tapi emang kalau lu emang gak ada yang spontan-spontan gitu? Emang gak ada yang uhuy? Iya, sampai ada kan yang ngevlog ngelawak spontan gitu. Sampai akhirnya itu waktu itu gue berpikir kan, wah kayaknya gue bakal mati nih, udah kali. Gue kayak bakal mati. Siapa emang? Ada lah satu TikTok. Itu lu merasa berkompetisi dengan dia gitu? Nggak apa-apa nggak sih berkompetisi seperti itu? Ya, aman nggak aja kan, apa-apa. wajar Aman kan. aja, Nah, wajar. sampai akhirnya ternyata dia ketika dia udah naik, dia malah merubah gaya hidupnya. Ngerti gak sih lu? Kalau gua kan menjual kayak apa adanya, anehnya gua, udiknya gua. Siapa sih? Ntar kita kasih tau di belakang. Ya gue kagak tahu. Ada lah itu. Terus ya kalau kita kan
kayak gue jajan-jajan. Itu kan ya kehidupan hari-hari aja kan, ngelawak-ngelawak kayak gitu ke rumah hantu apa segala macam. Tapi akhirnya pas dia udah sukses, dia tidak melakukan itu lagi. Jadi seneng lu. Jadi gue senang karena ternyata dia nggak selapar gue. Kalau gue tuh selalu menanamkan Lu kompetitif ternyata ya? gue kompetitif. Gua aja kayaknya di Indonesia belum ada gitu yang bikin kayak pertandingan tinju tapi influencer ada atlet aja. Gue mau bikin itu. Oh iya. Udah ada ya? Udah ada kayaknya. Nggak jadi dah kalau begitu. Super knockout. SKO. Kemarin gue nonton tuh. Iya. Untung hari Jumat. Kalau hari Lu Minggu dukung siapa waktu itu? siapa? Jeffrey lawan L. Iya. Gue megang L sih. Lu pegangin. Gak tinggi-tinggi dong dia. Gak boleh. Waktu itu gue pegang gini dia. Chatnya masih basah katanya. Tapi gitu gue selalu menanamkan kayak maksudnya sesukses-suksesnya tetap ada harus rasa lapar sih. Kamu puas gue maruk gue orangnya. Dan seperti lu lapar nggak? Nah, apa rasa lapar gue kayak udah enggak. merasa stabil aja gitu. Udah. Jadi gue cuman ngerjain apa yang harus gue kerjain aja gitu. Kalau gue tuh setiap hari pokoknya gue lapar dulu. Makanya kalau ada mie cap ayam kungfu mungkin gue gak terlalu lapar nih. Makanya kemarin lagi duk party dia seneng. Pantesan gue lewat Bami nih. Buset ramai banget. Emang udah gak ada bener? Enggak, jadi tempatnya renov. Oh tapi masih ada kan? Lagi cari tempat baru. Oh tapi masih ada kan? Ya selama belum ada tempat barunya ya belum berdiri lagi itu mie cap ayam kungfu. Enak banget gue makan di nikahan siapa waktu itu ya? Ya gua. Nikahan gua. Enak tapi emang enak. Ngomong soal nikahan gua gak nyangka itu segitu banyak orang. Rame banget ya, lu pusing gak lu? Buset ngantrinya pak sampai melingkar sini pak. Sumpah. Iya tapi gila banget buset. Cuman buat salaman sama dia doang. Sampai jam 12:30 masih ada yang salaman. Iya. Gue sampai mikir apa besoknya ke ruko gue ya. Tapi lu salaman gak sih? Apa? Kita salaman gak ya? Salaman. Selfie bersuap foto. Jas lu bagus hari itu. Keren ya? Kayak Kepci. Wong Hang. Oh iya. Kayak Colonel Sander ya. Tau gak lu? Iya. Yang jas putih, ininya hitam. Iya kayak bapak Kepci. Tapi gila banget. Bagus. Gua mulai ganti Style gara-gara Iya. Wong Hang gua. Kalau lu style sekarang apa? Gue masih suka style yang rada nge-sport gitu, pakai tag fleece. Gue udah enggak. Style gue Tapi dog. udah mulai preppy. Hah? Style gue dog. Tapi lu perubahan itu di Beyond berapa ya? Lu mulai pakai jas. Pokoknya gue udah mulai, pas Beyond udah mulai masuk TV. Gue cuma takut gini. Kenapa? This is the CEO of Beyond Combat. Masuk pakai Yosua masuk. Keren. Pas naik, ini guru olahraga ini. Guru SKJ ya? Iya takutnya pas lagi kan disiarin di seluruh Indonesia. Kalau di SCTV. Tepuk tangan lu dong. SCTV oke. SCTV. Satu untuk semau. Tapi akhirnya lu bisa di titik Beyond masuk TV tuh udah oke banget. Ada peringatan yang di pojok tuh. Apa tuh? Yang kayak Beyond 3 jam lagi kayak apa? Timekeeper. Oh iya bener ya. Kayak itu zaman-zaman dangdut akademi doang dulu yang kayak gitu, Pak. Masa sih? Iya di Indosiar. Habis itu sekarang ada Beyond. Beyond gila. Tapi lu menganggap dangdut akademi saingan gak kalau gitu? Enggak dong. Enggak ya? Nah tapi gue ngomong-ngomong saingan ya. Gue di titik. Gue udah gak ngerasa bersaing lagi tahu. Gue Karena? pokoknya mulai dari 2024 gitu ya. Gue install mindset baru di mana kan namanya kompetitor tuh ada memang. Pasti. Apapun lah. Ya pokoknya kompetitor kan hitungannya adalah orang yang berlaku sama kita Di lah. bidangnya? Ya di bidangnya sama gitu. Gue lebih fokus ke gimana caranya naikin punya gue sendiri aja sih. Itu bagus. Dan alhamdulillah kejadian. Iya puji Tuhan ya. Puji Tuhan, Tapi iya. ya gue gak tau gak. Dulu gue pernah tuh pas zaman banget. TikTok kan kayak Stres. pengen jadi nomor satu. Ambis ya? Ya ambis. Sekarang masih? Gue mikirnya kalau gue mindsetnya masih kayak gitu. Udah berhenti gue sekarang ya. Karena dulu pas gue mau jadi nomor satu terus tiba-tiba dapat 10 juta pertama gitu ya. Di TikTok. Udah terus abis itu selesai kayak ngerasanya Oh tamat. udah puas ya? Selesai ya? Iya. Lu Apa, 1 juta ngincer apa pertama lagi tapi gitu? lu 1 juta pertama. 1 juta pertama, 10 juta pertama. Wih sombong juga nih orang nih. Tapi menurut lu gue bisa gak masuk TV dan menjadi komedian? Lu kenapa mau masuk TV? Ya mau mana? TV-nya mana? Tapi gue kemarin Pagi-pagi ambiar aja kagak ada pagi-pagi ambiar. Kata lu, kurang sedih. Semua yang sedih di sini pagi-pagi ambiar. gue kesini masih naik motor. Motor topeng monyet lagi. Enggak, tapi ada orang tuh nggak percaya ceritanya sedih. Oh iya. Kayak gua. Apa kesedihan lu? Enggak, maksudnya cerita gue juga nggak sedih-sedih banget. Ya pernah susah, Iya, tapi tapi- ya udah gitu aja gitu. Tapi kan Nggak ya- sesusah-susahnya lu tetap kelihatan
Cina. Itu maksud gua. Kayak gue gak pernah ketemu Itu maksud orang gua. Cina susah di lingkup gue dimanapun ya. Gak pernah gue ketemu. Pasti kalau gak bajunya Givenchy. Atau gak yang ada logo anjing apa? Yang anjingnya gede. Khas papis. Bukan. ada LV itu. Itu. Cina tuh selalu kaya ya, kenapa ya? Enggak, Dap. Ada gak yang jualan parfum sama tasbih? Ada. Kok cocok tuh kerjanya? Enggak, tapi keluarga gua tuh dari keluarga bengkel semua. Spare part gitu ya? Enggak, bengkel, spare part. Enggak ada jualan spare part. Lah bengkel tuh apa? Bengkel ngoprek, benerin mobil gitu. Ya masih kaya dong Los. Kalau mobilnya mobil TM John mungkin enggak. Ini kan mobil-mobil bagus, tetap ada ininya lah. Ya kalau nggak ada ininya nggak usah buka bengkel lah. Lah kalau nggak ada ininya, begini dong tangannya. Ya saya masih ya kan toko sendiri, tetap dong. Ya ini adalah contoh, maksudnya mau segimanapun. Misalnya gue cerita, ingat ya? Iya benar-benar. Tapi Iya ya sih. udah gitu doang. Gue juga nggak perlu mengafirmasi bahwa oh dulu gue susah gitu. Enggak juga. Berarti itu the point aja. Gue gimana cara gue bisa diundang pagi-pagi ambiar? Masa sih lu nggak pernah diundang pagi-pagi ambiar? Nggak pernah. Pernah Pagi-pagi ambiar hampir semua tiktoker kali diundang. Gue rumpi pernah rumpi. Nah, lu Tapi dateng nggak? enggak. Kenapa lu tolak? Hujan waktu itu. Kan gue naik motor Los kemana-mana Los. Belum ada Enggak, tapi jujur cita-cita lu tuh mau punya apa sih? Kayak acara TV yang hostnya utamanya lu gitu. Ya acara kuis. 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 Kuis apa? Kayak Surya sekarang lah. Surya tuh menurut gue sekarang kayak gue jadiin patokan gitu. Orang yang hidupnya tenang aja. Kayak gue tuh gak mau pusing Los. Kayak lu kayaknya orangnya mau pusing dengan lu punya YouTube. Terus ada misalkan lu karyawan kantor kan banyak banget. Ya. Terus lu bikin Beyond. Emang sih menambah prestasi lu, menambah maksudnya income apa segala macam. Tapi kan menambah kepusingan juga kan. Ya. Kalau gue tuh lebih kayak orangnya yang pasti-pasti aja. Kayak gue kerja, ngelawak, pulang dapet duit. Itu gue kayak gitu, gue sesimpel itu. Makanya gue gak maju-maju ya. Ada gue. Enggak juga sebenarnya itu kan pilihan hidup. Maksud gue orangnya gampang cukup kalau gue. Kalau secara ini. Ya gue juga. Lu juga? Iya. Cukupnya kan beda mungkin. Tuh kan lu gak percaya lagi kan? Mobil lu cherry. Dikasih Dap. Itu gue collab ibarat Victoria Beckham collab sama Victoria's Secret. Range Rover Evoque. Gitu gue collab. Ibarat. Lumayan tuh. Lu lihat deh. 2 mobil. Mau gue ngomong, lihat tuh si Celos dapat 2 mobil katanya. Lu udah lihat yang mobil satu lagi belum? Oh yang api-api kan? Ada 2. Oh iya. Nanti itu di giveaway. Yang di putih. IMX. Kapan giveaway? Catat bang tanggal. 10 sampai 10 sampai 12 Oktober. Kita tanggal 9 datang. Tapi lu harus datang, lu harus follow. Oh iya. Semua. Nanti ada di deskripsi gue ada. Gue follow lu. Iya ada juga follow IMX-nya juga, Indonesian Modification Expo. Ya ntar bikin fake account bang. Ah gue belum foto anjir yang putih. Nih. Nih lu lihat. Ih gila itu mobilnya. Yang bawah. Truk dong. Itu di mana pak? Di rumah gua. Ih gede banget rumah lu. Kan ini tunjukin mobil. Emang gue gak boleh gue malah salfok gue. Nih. Lihat nih kembar tuh. Lihat. Itu yang konsepin lu ya? Iya. Bakar-bakarnya ini. Konsepnya Cakep, satu jab, Pak. satu straight. Ih cakep pak. Gue mau pak yang ini pak. Yang putih Iya. pak. Soalnya lu ada- sampai bisa menang giveaway-nya kan nanti diundi itu. Diambil. Gue yang bikin hajatannya. Bener ya? Iya kalau lu bisa menang. Tapi kan 1 banding berapa ratus ribu orang ikut giveaway. Ya temen gitu sih. Gak bisa lah. 12 SOW. Boleh gue ayo. Ayo Kan gue. ini nanti di apa namanya? Tapi friends only ya. Gue uploadnya TikToknya friends only. Gak boleh. Enggak nanti ini diundi langsung gitu pakai kobokan. Dikocok-kocok gitu. Iya kayak gebiar BCA gitu. Seru. Ini yang putih. Cakep Ini- lagi. Ini namanya jab, ini namanya straight. Jab strip. Oh jab strike. Jab straight. Indomie dong. Warju. Warju. Gue pengen ke situ Tarik tuh. straight. Tarik straight. Lu udah ke situ? Belum. Warju. Gila saingan Wolfgang tuh sekarang tuh. Warju. Mid guy. Tapi cakep tuh. Iya. Itu ini ya G6 ya namanya? G6. Ih, cakep. Listrik kan? Full apa setengah-setengah? Listrik, full listrik. Kemarin lu parkir di Senayan tuh gue lihat. Oh iya. Pas yang bio. itu. Pas Bion yang 5 Bion 5. Yang 5, ya. Iya kata gue mobil Celes nih. Tapi lu gak takut pak keciri banget kan mobil itu? Ya mau gimana? Platnya aja 8 ion. B8 ion, Bion. Plat A itu plat asli. Masa plat bohongan? Wah keren juga. Kita pakai juga ya plat-plat kayak gitu ya. Lalu apa? B8 Ion juga samain aja. Oh gak bisa? Dava tuh bisa. D4 FFA. Tapi kan lu suka mobil kan emang ya? Lu seneng mobil kan? Enggak motor. Motor apa lu? Motor jadul gitu? Moge. Motor gemoy. Aku kan sekarang naik hampir Davidson.
Hampir. Iya. Kenapa hampir? Ya kan gak boleh nyebut merek. Dari tadi Cherry. Tapi kan itu kan kamu bekerja sama dengan dia. Oh iya. Emang itu terbatas SOW? Gak apa-apa kan sebutkan. Enggak. Santai kan? Di mana? Santai Orang kan. Jadi Cherry-nya ngajak gue collab untuk bisa dipamerin di IMX terus satunya dikasih gitu. Tapi itu bakal ada yang dijual gak? Enggak. Enggak lah. Oh enggak. Jual. Gua Gue kira pakai sampai rongsok. Bener? Iyalah. Udah rongsok belum? Belum. Satu-satunya ada kos gua buat Benerin? buat misalkan pindah tangan menurut gua ya Cuman? adalah kalau bisa bantu orang lain lagi. Misal gue lelang gitu. Oh berarti ada kemungkinan untuk kegiatan-kegiatan amal. Tapi nggak tahu. Kapan ya? ya? Gue pakai dulu lah. Enggak, gue nunggu rongsoknya dah. Gitu. Iyalah. Tapi Kapan? 1 sampai 10 kerennya berapa tadi? Itu tadi. Hah. 10. Bener lu. Iya, yang putih. Lu lebih suka yang putih ya? Iya, kalau itu itu- yang di gue. Itu yang di hitam gue. biasa ya? Hitam 10. Yang putih? 10. Enggak, gue gak tahu kenapa ya. J6 yang cherry tuh gue sampai ke bawah mimpi sih bro. Masa sih? Iya. Tapi lu tahu nggak? Apa? J6 itu pernah dinobatkan mobil listrik tercina. Hah, kenapa gitu? Iya. Orang kaya tercina. Karena ada sama nama Jack Ma. Tapi kemarin gue baru kaget ada yang orang ngalahin hartanya Elon Musk. Siapa sih? 6.400 T pak. Gila gue saking gak megang handphone gue 6.400 T. 6.400 T pak. Lu kalau punya duit segitu lu ngapain? Oracle apaan? Yang punya Oracle pak. Itu duit segitu ya? 6.400 T. Gak bisa dipakai. Bos. Lu lebih PR ngabisin daripada ngumpulin itu. Iya, nomor pusing nih. Gue yang masih mikirannya udah pusing nih gue nih. 6.400 T. Gue sampai bilang satunya aja dah sini gue. 1 T. Selesai gue hidup udah gue setiap hari kemana-mana gini nih. Senyum-senyum aja pak gue. 1 T di tangan mah gak kemana pak. Gue cukup gue. Lu gak takut ditembak Dor? Takut gue. Tapi yang namanya orang mau maju harus gak punya rasa takut pak. Rasa takut cuman untuk yang mau maju pak. Lu bayang gak pak orang bisa punya duit 6.400 T itu gimana? Kerjanya apa? Siapa? Siapa kamu namanya siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Gila 6.400 T. Nggak kebayang gua. Iya tapi menurut gue ya memang udah jatahnya aja. Enggak pak itu bukan jatahnya pak 6.400 Dia T. ngejar gitu menurut tuh 6.400 T. Iyalah. Enggak lah. Canelo kemarin bayarannya 2,4 T kaget gua. 150 juta dolar. 2,4 T kan Canelo kemarin. 150 juta dolar. Iya. Segituan ya 2,4 T ya? Nggak tahu gue harus dikali Gua dulu. sampai mikirin pak ini pay per view-nya berapa duit, baliknya gimana. Sampai situ gue pikirin, Menurut gue pasti pasti nggak balik itu. tuh, terus untuk apa? Si Turki asik. Nah ya seru nih, kita berbicara sama. Kayak dia ngebakar duit dulu gitu kali ya. Tapi buat bikin liga. Tapi terlalu ngebakar nggak itu? Terlalu ngebakar. Tapi gue nggak tahu kapasitas duitnya dia karena kan dia iya. dikasih aliran dana langsung sama Sultan ya? anak Sultan. Jadi kenapa kayak Sultan kemarin Sabta berarti. kenapa kemarin kayak beltnya belt game. Yang Apa namanya? Nama gamenya? Bukan Street Fighter, satu lagi. King of Fighter. Karena dibeli itu. Oh sabuknya. SNK-nya, SNK itu developer game itu punya anaknya dari Jepang dibeli sama Sultan Arab. Anaknya Sultan Arab. Sultan Arab siapa namanya? Yang pernah makan di situ? Hah? KDM? Bukan. Bukan Sultan siapa? Yang pernah makan? Salman, Sultan Salman. Oh Sultan Salman. Pernah makan di mana? Pernah makan di mana? Di situ yang Masa lulusan di sini? Bebek Aleo. Beneran? Iya. Sultan Salman pernah makan di sini tulisannya. Apa? Gua zoom ada kecil Sultan Salman belum. Kecil segini nih. Belum. Gue lihat pas gue naik sampai muter balik pak. Sultan Salman. Gue puter belum kecil segini nih. Monyet gue bilang. Lagi ngapain Sultan Salman ke Kalimalang gue bilang. Tapi iya. Tapi lu tahu gak sih bayaran atlet tinju termahal tuh sepanjang sejarah berapa? Gue pengen tahu aja tuh. Ya Floyd Mayweather lah. Berapa dia? Mungkin satu kali main semahal kemarin Canelo kali. 2,4. Seinget gue ya. Bahkan Conor McGregor Floyd Mayweather aja tuh gak semahal Canelo kemarin. Seinget gue. Itu gimana sih cara ngukur harga atletnya pak? Apa dari skillnya? Apa dari cara dia ngejual fightnya? Mungkin tuh karena satu pertandingan yang gak mungkin terjadi ya. Sampai Crawfordnya mau naik 3 level berat badan. Iya. Karena gue kemarin ngeliatnya kalau secara skill kan Crawford ya. Jauh. Tapi bayarannya tuh bedanya 3 kali lipat. Dia 800M kalau gak salah kan. Itu gak bisa ketaker karena
Jadi gini ya, gue ngelihatnya emang Arab tuh ngebakar duit segitunya aja. Gue cuma mau ngasih tau kalau Arab tuh emang kayak itu aja pak. Iya, karena kan mereka Kayak mau Arab sampai keturunan ke-7 tuh dia pasti kaya pak. Nah gue keturunan ke-8. gue ngelihat mereka mau transisi dari negara dari penghasil minyak bumi. Jadi minyak urut. Enggak. jadi buat pusat entertainment. Iya. Jadi kalau lu Iya lu sih, bener. pernah ke Abu Dhabi nggak? Pernah ke Dubai gitu nggak? Ke Dubai belum. Dulu kan gue kerja ke sana. Yang ini ya apa namanya? UFC sama NBA Oh tuh. iya benar. Gua kesana. Itu tuh memang semuanya mereka nge-hire semua entertain yang ada di luar itu dikontrak untuk punya. Jadi 1 tahun penuh tuh tanggalannya di Abu Dhabi tuh ada semua acara akbarnya. Jadi kayak WWE ada Crown Jewel, ada IP-nya. Oh. UFC Abu Dhabi. Keren ya. Sampai yang kemarin Mobile Legend apa namanya? Yang di Riyadh season. Itu. Iya. Iya makanya gue ngeliat Arab nih sekarang. Kidia City. Iya gue ngeliat Arab tapi oke dia sekarang dia. Jadi menurut gue itu ya karena duit minyak bumi aja. Sama yang kemarin kan ada. Bahas yang luar aja yuk. Apa? Kan di orang Yaman. Nike lah dong. Ah gue sama Nike lah sama. Yaman Polandia. Gue Yaman. Rige Yaman. Gue sama Nike lah Yaman. Lu ada Yaman ya? Ada nggak bawa lagi gue nih. Gue Yaman. Sebenarnya gue Yaman bukan Arab. Oh. Kakek nenek gue. Kakek gue orang Yaman. Lari ke Indonesia dari Yaman. Begini-gini Pak makin coge. Nggak, akhirnya pindah ke Indonesia. Karena? Nikah sama orang Arab di Condet. Karena Beneran kan Yaman itu kan daerah perang. Walaupun di sana cuma perang sarung ya, cuma kan tetap aja kan sakit. Kalau kena kan sakit ya. Enggak, daerah perang di sana sampai sekarang. Akhirnya larilah ke Indonesia, menikah dengan orang Indonesia, lahirlah nyokap gua. Nyokap gua nikah lagi, lahirlah baru nih anak paling lucu di Indonesia. Tapi menurut lu ya, seangkatan lu nih, yang seumur atau 3 tahun di atas, 3 tahun di bawah lu, ada yang lebih lucu dari lu gak? Jangan gue yang ngomong lah. Ngomong aja. Ada. Oh, sombong. Oh, kita kan harus yakin, Pak. Lu yakin nggak Bion bisa gede? Yakin. Lu harus yakin. Yakin. Sombong lo gitu. Sekali aja, jangan terlalu yakin. 1 sampai 10 menurut lu level skill komedi lu berapa? 4. 6-nya? Karena gue harus lapar. Gue harus upgrade lagi. Gue tuh setiap hari masih nulis jokes, Pak. 4 aja segini, gimana 10? 10 Andre Taulani, Surya atau 10 tuh. Diki Divi. Lucu banget Oki Rengga. Kesini deh. Iya. Duduk di sini. Iya. Ya Allah semoga nular. Botaknya. Dia lucu tuh. Ya maksud gue gitu. Pelawak kayaknya gak ada habisnya dah. Apalagi semenjak ada stand up tuh kayak lawakan tuh makin macam-macam, Pak. Lu kenapa gak mau stand up? Menurut gue stand up tuh hal yang paling susah buat gue. Karena gue kan butuh tektokan. Butuh partner. Ketika gue harus ngelawak sendiri depan panggung tuh. Depan 4.500 orang. Diem gue pasti. Makanya gue salut sama anak stand up. Tapi apakah anak stand up bisa ngelawak spontan? Bisa juga. Diki Divi, Regen. Nah itu makanya anak stand up tuh lebih kemana-mana. Kayak sekarang film-film komedi gak mungkin gak ada anak stand up. Terus kita lihat lagi komedi konsultannya anak stand up lagi. Sutradaranya anak stand up lagi. Yang punya PH-nya anak stand up. Lah pelawak pada kemana ya? Di TV. Iya. Nah di TV ada anak stand up juga. Tapi gue yakin lu pasti ke TV sih. Amin Pak. Ya karena gue gak mungkin lah sampai umur 30 atau umur 40 gue udah punya anak masih pakai batik MU gitu. Malu gak sih? Enggak ya? Kenapa malu? Oh kan anak gue yang malu. Gue emang enggak ya? Masih parodiin siapa gitu ya? Iya. Bener. Tapi enggak keren menurut gue. Keren menurut gue. Lagi apa kerennya sih orang pakai batik MU? Gue pinjam aja waktu gak boleh sama lu. Karena itu batik MU cuma ada 1. Gue pinjam mau ketemu Speed. Enggak gue kasih ya? Enggak, gue ajak lu ketemu Speed. Enggak lu gak ngajak. Sedih gak lu? Gak sedih. Lu mau tapi ketemu Speed. Karena lu same energy Pak sama dia Pak. Same energy. Keren gak tuh? Artinya? Gue mau ngasih tau ya gue habis kontrol behel. Karena dari sekian banyak yang ketemu dia ya content creator. Yang dia tanggepin tuh kayak lu doang. Maksudnya untuk beradu kayak lu ngapa sih kayak gitu? Kan gue berkokok. Iya, tapi same energy. Gue menemu sama yang Medi lucu. Gue ngakak Pak pas bagian itu gue ulang-ulang mulu. Gimana lu ulang-ulangnya? Ayam. Itu kaget ya. Gue ulang-ulang mulu pas tontonan itu. Karena lucu banget menurut gue. Yang Medi ngasih Messi ya. Iya si Ronaldo. Messi. Karena Speed kan sebenarnya Ronaldo kan. Iya, itu lucu banget tuh. Tapi lu gak bawa gimmick apa-apa padahal ya? Enggak, karena gue tadinya mestinya gue podcast sama Bayam Alkatiri, nggak jadi. Oh hari itu? Enggak, jadi gini. Kan gue diajak Reza Arab dari Jojo Hari. Gue bilang nanti deh gue
nggak tahu gue juga mau ketemu dia apa kagak. Benar. Terus udah gitu hari H Reza Arab nelpon gua, Medi nelpon gua. Ngajak untuk ketemu. Iya, lu kenapa nggak mau? Kan Arab udah ngajak lu, gua udah ngajak lu nih sekali seumur hidup ketemu dia gitu. Ya udah dimikir kayak gitu, ya udah deh. Kalau emang si Baim Alkatiri mau di cancel podcastnya, gue berangkat. Kalau enggak ya, Dia gua mau tetap cancel? podcast. Terus cancel. Kok belum diupload yang sama Baim? Ada, Belum diupload ya? ada. Oh, udah. PP aja kali. Oh yang dicerita tentang katanya Baim mau dilawanin sama gua. Mau lu? Katanya Mau lu? mau tapi gua gak mau naikin berat badan. Dia suruh turun. Iya. Ke berapa? Ya 61, 65, 64. Tapi lu ngeliat dia emosi. Enggak, dia lucu gemes. Makanya gua udah bilang kalau lawan dia gak pakai sarung tinju. Pakai apa? Sarung tangan bayi aja gitu nih. Gemes gak tega dia gak jadi deh Baim. Kakaknya tuh Nizam tuh. Nizam gede. Nizam kayak bukan abang kandung ya? Abang kandungnya Mana si... gua tahu. Ya abang kandungnya itu bukan Nizam. Nizam tuh abang di film ya? Pernah nonton kagak sih? Kayak kagak punya TV. Gue nggak tahu. Ada ya dia. Yang ya ada Allah abang. tolong Baim ya Allah. Iya. Gemes dulu dia kan bayi termahal. Sebelum ada Cipung sama Rapatar. Masuk TV juga tuh ya. Siapa itu sih? Itu nggak ada saingannya tuh. Nggak Bang. ada lah orang di Indonesia bayi baru dia doang. Yang lain udah pada tua. Dia dulu sama ada yang Karena belum ada sosmed. keriting. Romaria. Maria sama adenya Bastian. Bastian. Yang keriting. Iya. Bayi juga. Tarzan juga. Tarzan juga. RCTI. Oh keriting. Keriting. Rada gemuk. Iya rada berisi. Bukan abis itu dia main marmut merah jambu. Yang keriting putih. Ya hitam. Charles Puyol. Ih, Charles Puyol pakai baju Tarzan lucu juga tuh. Ngapain ya Charles Puyol pakai baju Tarzan ya? Ih, malu ah. Tapi menurut lu dia lebih bangga pakai baju Tarzan apa Barca ya? Baju Tarzan sih kalau gua. Tapi kan di cancel. Tadi dia mau ke Indo. Kan ada El Clasico. Itu acara gua itu. El Clasico Legend. Iya. Hah, masa acara lu? Iya. Lu berkecimpung di situ? Iya. Kok gak jadi sih los diundur sampai Diundur karena pemainnya pada takut kemarin demo. Oh gara-gara demo. Iya. Harusnya 27 September kan. Sama kayak dulu MU nggak jadi kesini. Itu kan dibom. Ya mirip-mirip kurang lebih karena keanarkisan. Dan itu MU-nya udah bukannya nyampe ke Ritz-Carlton apa Marriott sih? Belum. Baru mau berangkat. Iya yang Al Eldul Tapi berenang udah- bareng. Al Eldul berenang bareng Van der Sar. Gue lihat. Masa? Iya. Bisa gitu ya? Gak ada yang nonton lagi. Gila. Yang pesawatnya ngepak-ngepakin ya. Masa sih akhirnya tapi kok jauh banget mundurnya jadi tahun depan. Ya kan nggak apa-apa juga. Ya gak apa-apa tapi gue udah beli tiket. Gue ngambilnya yang ringside lagi. Oh lu beli tiket? Beli tuh sama dia tuh berdua. Bang Ipul. Dia gue beliin tiket bus sih biar pulang. Lu Barca apa Madrid? Gue Barca gila. Tahan lu. Oh, lu tai. Lu gua memang. Lu Madrid. Gue Madrid lah gila. Iya. Madridista gue. Madrid itu klub yang paling tunggu kalau bulan puasa tuh. Karena pada pakai baju putih semua. Bukan, sesuai namanya Real Maghrib. Ya nggak apa-apa kali Los orang bercanda, kalau gue mah nggak apa-apa. Los jangan nakut-nakutin dong. Dia setiap gue ngelawak yang kayak gitu-gitu dia. Gue jadi deg-degan ya. Oke, and now. Siapa yang mau di call out? Tapi dia nih, baik tuh Iya. Mas Arif. Dia kayaknya pernah masuk TV dah. 1-0 dong dia sama lu. Oh iya dia menang. Pagi-pagi ambiar dia. Gak cocok ya. Masuk pagi-pagi ambiar Mas Arif. Aduh Mas Arif, Mas Arif. Woi. Kok bisa ada itu ya? Kok bisa ada itu sih lo? Nggak tahu. Ada anak kampus gue di sini ya? Katanya, oh ini nih fun fact nih, biar produser gue kerjaannya diapresiasi. Lu nggak suka bisnis ya? Soalnya lu bolos mulu pas matkul kewirausahaan, terus nilai matkulnya 31. Iya. Makanya 31 dari 100. Dan 100% kehadiran. Alfa 11 gue. Kenapa lu? Kenapa? Gue akan mempertahankan kekalahan gue di kampus pokoknya. Alfa 11 ya? Itu kan gue cuti. Pas semester berapa nih? 2022 genap. Iya gue cuti itu. Lah kok ada nilai gue? Itu bukan dafa gue kali. Lah nim gue. Dapat Arif. Iya kampus gue. Iya bener gue tuh. Itu makanya gue bilang gue gak suka bisnis. Makanya berarti gue harus Gak nyari. mau pusing lu. Itu balik lagi. Tapi IO kan bisnis. Nah itu kan creativity tapi. Kreativitas yang dipakai. Bisnisnya. Jadi gue kayak. Gue kadang merasa kayak lu dah. Lo kan nyari-nyari fighter kan. Kalau gue nyari-nyari DJ. Nah, DJ menurut lu yang lagi rame siapa?
DJ yang lagi rame sekarang. Gue takut salah gue kalau ngomong. Ini kita jangan ngomongin kasusnya, kita ngomongin musiknya ya. DJ Panda. Secara musik DJ Panda. Gue kan melihat dia sebagai karir dia bermusik dong, bukan sebagai kehidupan bagus pribadinya. banget menurut lu. Oke. Yang lebih bagus dari dia? Angger Dimas, itu mah dulu banget tapi. Tahu gak sih? Tahu Angger Dimas. Tapi dulu banget kan? Iya. Itu kan DJ pertama Tomorrowland. Iya benar. Iya, Tomorrowland Thailand berangkat kita. Enggak hype. Lu tadi ngajakin gue ke Thailand. Ini mungkin dia nih. Tadi ayo ke Thailand. Gak mau gue kalau yang tempat rame-rame gitu ah. Kita aja. Pasti banyak orang Indonesia. Belum tentu. Gue udah pelajari bahasa-bahasa Thailand. Selamat lagi. Gak bisa, harus gue nentuin. Bahasa Thailand orang tua. Nyokap, bokap. Gak punya orang tua. Tak lengkap. Digebukin Ronald Siaan. Ampun ngap. Bahasa-bahasa Thailand. Gatel-gatel. Gatel ngap. Punggung urap. Yang penting di belakangnya apa ya? Enggak. Ngap. Tapi Thailand enak. Gue kalau ke Thailand makannya di Sevel. Apa tuh? Di Sevel apa Sevel ya? Sevel. Bahasa Thailandnya bumbu. Apa itu? Kecap. Gue paling suka kecap. Apa? Kecap leher. Gak boleh. Orang gue kalau misalkan lagi nggak ada gebetan, nggak ada siapa, gue ke tukang nasi uduk. Bang beli leher bang, mau digoreng apa dibakar? Nggak, buat dicium-ciumin doang. Asin. Kita podcast sudah 1,5 jam pak. Oke lanjut. Sekarang lu yang kasih pertanyaan ke gue deh. Dua pertanyaan terakhir. Oke, ya udahan nih. Gue kerja apa lagi dong? Asini kita ngobrol, makan nasi bebek yuk. Di mana? Di depan situ. Lu mau malam? Apa lele? Lele yuk. Malam nongkrong sama Eli nggak? Lu malam nggak bisa ya? Ya boleh, nasi uduk kantor enak tuh. Nasi uduk kantor? Iya. Boleh tuh, gue udah ngidam banget tuh nasi uduk. Beneran? Enak banget, ayo. Ayo 2 pertanyaan terakhir dari lu. Oke. Ini pertanyaan sih, kenapa? Sumpah. Belum. Nah, kenapa sumpah? Enggak, kenapa lu gak pernah takut sama siapapun? Maksudnya apa? Kayak lu tuh gak punya ketakutan hidup lu. Ini pertanyaan beneran? Beneran. Lu ngeliat dari mana? Dari lu berani masih melangkah sampai sekarang aja. Karena lu ngeliatnya apa? Sebesar apapun lawan lu. Anjing. Segede apapun lawan lu, sebanyak apapun lawan lu. Lu tuh diri di sini cuma sendiri. Lu ngerti gak sih, Los? Kesel banget gue, kayak gak ada takut. Ya, kenapa kayak gitu? Ya kan kalau maksudnya kita melihat lu kan sempet, ini kan udah lu omongin kan, kayak lu pernah mau hampir di penjara lah atau apa segala macam. Dan lu masih stand sampai sekarang. Asik. Kalau kayak gitu jawabannya rada religius. Dulu gue pas mau di penjara, satu-satunya orang yang berani cek apa sama gue nelpon Denny Sumargo. Terus dia bilang kalau lu udah wajib dan ditakdirkan Tuhan jadi promotor nomor 1 dunia. Waktu itu dia ngomong gitu ya. Anjir. Orang mau penjara, orang mau jatuhin, orang mau tutup, orang mau ambil apa yang mestinya punya lu juga gak akan pernah bisa. Benar. Itu dia bilang. Itu Al Imran. Ayat 160. Apa bunyinya? Ntar aja ditaruh di sini. takut salah. Gitu. Takut Tapi salah. lu ngeliatnya kayak gitu emang. Iya, gue ngeliat lu tuh, lu kayak gak punya ketakutan aja jadi orang. Kayak kalau bisa gue kasih quotes, dari tadi lu ngasih quotes luar negeri mulu. Gue kasih luar negeri juga. Kayak lu tuh, never say never, I will fighting forever, ticket up, I'm never say never aja. Keren tuh, iya benar. Jangan cepuin dong. Itu lagu dari lirik Justin Tiffany aja tuh. Ya kayak gitu, tapi gue senang maksudnya lu hebat bisa nggak ada ketakutan karena lu nggak bersalah juga ya. Lu kan pengen memajukan combat sport aja, intinya seperti itu. Lah ini makin ngerucut nih gue nih. Oke, next. Yang kedua, kenapa akhirnya lu memutuskan untuk lu enggak gini. Apa yang membuat lu perubahan lu dari dulu yang lu bandar alkohol sampai lu sekarang bandar Jakarta? Sampai lu sekarang yang benar-benar religius. Gue ngeliatnya bahkan sampai kemarin tuh kapan ya? Kayaknya ketika KKJ lawan Ajis deh. Gue sempat ngeliat di story siapa gitu. Lu di kursi penonton lu megang Alkitab. Iya gak sih? Bukan ada. Alkitab. Apa itu? Apa megang Alkitab? Itu ini ya? Apa diary lu ya? Enggak, kayaknya Alkitab deh. Alkitab bener. Iya, ya baca aja. Iya, maksudnya apa yang men-trigger lu sampai lu kayak Ya itu beneran ring sakral gitu. Gue nggak takut kenapa-napa aja sebenarnya. Karena buat gue kayak kejadian waktu itu Ongen jatuh berkali-kali gitu. yang lawan Gemino, terus Mitra jatuh kayak gitu. Mitra 10 ini. Mitra Indonesia Putra, Emir Jack mah. Iya lagi. Gue sempet
Gue sempat latihan Pak di tempat dia. MJ. Gue gak suka MJ gue. BJ. Oke. Michael Jackson, kalau BJ Bon Jovi. Lu jangan nepok-nepok gini. kenapa? Mitra rada trauma tuh dengan suara itu. Oke, nah. Gue sempat latihan di tempat dia, dilatih sama ade istrinya ya kayaknya. Kaleb. Iya sama Kaleb. Seru-seru tempatnya dia. Iya. Sama Adit. Gak kurus-kurus Adit mau. Makin gendut. Iya. Gendut mulu gendut. Buat yang gak tau Adit tuh PA gue ya, mantan PA gue guys ya. Kenapa sih? Dia Ini gak ya disini lagi? fotonya. Hah? Gak disini lagi? Gak tahu. Cinta-cintaan. Oh itu abis evaluasi terus dia resign. Kan iya. Kebel kobra. Rekornya 2 kali masuk 2 kali keluar. Oh iya. Berdua. Makanya lu pekerjaan orang Arab. Orang Arab kalau udah masuk susah keluar. Oke, next. Ya itu si religius itu berarti lu karena merasa Enggak, kalau misalkan yang gue doain ring itu, iya karena gue mau bener-bener ring ini ya bener-bener sakral gitu loh. Jadi jangan sampai ada nyawa yang kecabut di sini. Terus bener-bener gue mau ini tuh jadi tempat semua fighter tuh bisa unjuk gigi gitu loh. Bener-bener. Bener-bener dimuliakan lah. iya. Dimuliakan tuh kan kayak berat ya sebenarnya, bukan sebuah kata-kata yang bisa langsung diimplementasikan gitu loh. Memuliakan gitu, itu terlalu kayak holy lah. Makanya dari kalau kalau perubahannya dari yang dulu jualan Amer jadi religius panjang Pak. Oh itu terlalu panjang lah. Itu malah bisa jadi part 2 ya? Enggak juga sih. Oke. Jadi kayak kayak dulu kan gue sombong banget. Sebenarnya masih ada kadang-kadang nyisa-nyisa. Gue kalau Dulu lu sombong banget, tapi ya udahlah. Ya karena sesuai apa yang lu omongin aja. Jadi fair aja menurut gua. gitu ya. Iya, jadi kalau orang ngomong Sekarang masih sombong gak? sekarang enggak sombong. Iya. Padahal lu lebih gede sekarang ya. Iya. Tapi lu enggak sombong. Enggak, gue sombong. Kadang gue kalau gue mau mengeluarkan ego gue keluarin di second account. Oh, makanya sekarang lu dikit orangnya. Enggak, sebenarnya gue tuh waktu jujur Ini banget coba ya. dari sini, paling jujur gue ini doang nih. Gue gak enak. Abis ini gue accept lagi lah. Enggak, karena Gue mah enggak apa-apa, Los. Karena Cuman itu gue abis yang kejadian sama anak TikTok semua itu trauma gue. jadi lu kayak susah percaya ya. Iya. Ah, tapi second account gue kemarin juga trauma, Los. Kenapa? Gue ngepost ada yang maksudnya temen gue cewek yang baru ini. Kespil gila di second. Di second loh. Tuh, itu Second kan maksud kayak gua. orang-orang yang gue percaya ya. Itu maksud gue. Padahal second gue cuma 2 follower. Kan gue ngeceknya gampang ya. Itu maksud gue. Tapi kan kayak ada kayak Jaden, kayak Jakilmi banyak tuh dia followernya. Iya. Second account sampai 400. Dia kan emang seleb second dia. Jadi dia emang numpuin tuh di second account aja kalau dia. Emang iya second account tuh gue kayak sekarang tuh kayak butuh tempat buat cerita sebenarnya. Kalau lu apa Derry? Lu katanya lu lagi nulis Derry. Gue kalau Derry pasti ke rumah sakit gue. Gue nulis jurnal. Ah iya jurnal. Itu dari 2002. Enggak, dari 2022 akhir. Jurnal tuh kayak lu nyatet perjalanan hidup ya? Salah gak sih? Gue bilangnya wiper otak buat bersihin isi kepala. Jadi lu lampiasin di Tulis situ. aja gitu semua sampai gue bisa ngelihat, gue baca lagi gitu masalahnya apa. Oh, lu orang sabar. Kalau gue udah di titik bukan jurnal lagi. Apa? Death note gue. Setiap gue ketemu siap gue tulis lu di death note. Ada berapa? 5. Nakula. Mufti. Tapi gue emang pengen ada death note sih gue. Gue Gimana ya? sampai di titik Indonesia kapan The Purge gue bilang. Bener gue. Serem anjir. Iya serem, gue juga takut. Tapi ya kayak gitu, maksudnya gue makin kesini tuh kayak cerita tuh takut gue. Karena gue tahu setiap manusia punya masalah. Jadi gue nggak mau ngebebanin manusia dengan masalah gue aja. Makanya gue larinya ke ngelawak. Lawak tuh malah menurut gue bukan buat gue pusing, tapi refreshing otak gue. Makanya lu ngelawak mulu. Makanya gue ngelawak mulu. Berarti kalau lu makin sering ngelawak lu lagi stres-stresnya. Iya. Pantes lu datang tadi panas banget kata gue. Makanya. Bener ya? Berarti gue lagi stres nih. Terakhir nih, gue biasanya itu Celos yang baca. Makanya dari tadi gue kayak gitu-gitu pak. Ya, abis Maaf ini nih, kita ntar takutnya ngobrol. komennya nggak gimana-gimana. Bikin kita 3 jam lah, 3 jam. Lagi 1 jam 40 menit pak. Ini podcast gue paling lama kayaknya. Enggak, bukan masalah podcast paling lama. Nyokap gue mikirnya ini anak sholat asar beneran gak ya? Gue bilang aja barengin terawih kali ya. Oke. Ini gue tanya nih ya. Boleh. Terakhir. Oke. Seperti biasa. Waktu itu kan lu Impact Driven Legacy Impact. podcast.
lu ucapannya buat berdua. Buat Dava Arik dan Wup 5 tahun lagi. Sekarang udah gak ada. Udah gak ada. Masih ada tapi udah Di udah samping tidak lu. bersama. Iya. Sekarang buat lu pribadi 5 tahun. 5 tahun Pasti lagi. kan ada perubahan dong. Ada. Lima tahun lagi. Iya. Mungkin lu 5 tahun lagi tidak hanya bisa menyaksikan gue di YouTube Celos. Damn. Tapi lu bisa menyaksikan gue di semua stasiun televisi. Amin. Sebagai penonton bayaran. Oke? Jangan Nggak, dong. Sebagai... Yang benar, yang serius. Oke. Gak usah ngejokes ini. Oke, ini serius ya. Iya. Ini Saking stresnya lu sampai mau lu jokes ya sampai terakhir ya. Iya. Nah ini serius. Ini serius ya. 5 tahun lagi, lu tidak hanya melihat gua di YouTube Celos. Karena YouTube Celos adalah salah satu podcast yang selalu gue terima. Karena gue picky pak masalah podcast. Karena beban tersendiri buat gua tuh adalah podcast. Karena yang gue takutin tuh setiap gue datang ke podcast, yang diharapkan tuh kelucuan. Padahal gue cuma pengen ngobrol aja. Dari tadi kita ngobrol ya. Iya. Tapi lucu gak ya? Karena insecure gue sampai bikin brand pak dulu pak. Gue takut gak lucu. Itu ada tuh gue bikin dulu. Karena itu ketakutan gue sampai sekarang takut gak lucu. Oke gini. 5 tahun lagi semoga gue bisa ada di semua stasiun TV. Bukan untuk menghibur kalian tapi untuk memperkaya diri gue. Dan semoga kalian bisa terus terhibur sama gue. Dan maafin gue kalau gue ada kesalahan di podcast ini. Harus ada sedia buat pagi-pagi ambiar nih. Dan semoga 5 tahun lagi ketakutan ekonomi, ketakutan masa depan itu terjawab di 5 tahun lagi. Karena ketika Tuhan sudah merencanakan, manusia tidak bisa menentukan. Itu dia Dava Arik. Buat semua jangan lupa dukung Dava Arik buat produser TV semua. Langsung calling Dava Arik. CP-nya ada di 0812. Gak usah dikasih tahu itu. Hubungin Mukti aja. Gua lagi dong. Iya. Ya udah. Tapi ada quotes yang menguatkan gue pak. Apa? Dari hubungan gue yang putus. Apa yang sudah dipisahkan Tuhan gak bisa disatukan manusia. Dibalik gitu ya. Iya, dibalik sama kata-kata yang pertama aja. Apa yang sudah disatukan Tuhan biar bisa dipisahkan manusia Iya. biasanya. Nah kalau gue balik. Kan beda agama. Apa yang sudah dipisahkan Tuhan gak bisa disatukan. Aku untuk kamu. Titit bete. Tetap bete ya. Tititnya. Kita yang tadi ya. Titit kok bete gitu. Iya. Kalau masuk angin, kalau nyemplung. Gini bete. Apa lagi? Suruh mau apaan lagi penonton? Udahlah Lah, pokoknya. tutup. Oke. Pokoknya untuk penonton semoga terhibur dengan podcast ini. Karena podcast ini tuh selalu muncul di YouTube gua. Masa? Iya jadi ketika gue buka YouTube. Jangan batuk dulu lagi quotes nih. Itu batuk tuh masuk gak sih pak? Lama-lama gue kasih clip on nih dia nih. Jauh. Masuk tapi jauh. Masuk tapi kayak gitu doang kan. Iya. Kata gue dari tadi udah. Maksud gue kalau sakit jangan nonton podcast gitu loh. Di rumah aja. Di rumah aja. Kenapa gila-gila podcast sih? Beli tiket kagak mau nonton. Gue jadi gak mood nih. Gue jadi gak. Nah karena gue gak mood. Tolong mood dong. Ya pokoknya gue intinya setiap hari yang gue sajikan di internet itu adalah panjang amat kayak Liodra lu. Pokoknya apa yang gue tampilkan setiap hari intinya buat menghibur orang-orang di rumah aja dan semoga kalian terhibur karena gue tidak maksud untuk memaksakan hiburan yang semoga bisa menghibur. Ada lagi gak? Itu gue terlalu nggak bisa mikir banyak pak. Ini topi tadi gue pakai kekencangan soalnya bener. Ya pokoknya itu aja lah. Tensi nih. Cek darah dong tensi. Ya pokoknya itu aja lah. Semoga kalian yang di rumah terhibur lah. Dan semoga 5 tahun lagi Bion makin gede. Amin. Dan karir lawak gue makin gede. Amin. Kita berarti iya dan gue harap nanti kan Bion kan ada yang namanya apa? Lifetime. Aduh. Ada halftime show itu. Dan nanti gue tuh udah di titik kayak Denny Sumargo. Yang udah ditunggu-tunggu untuk naik gitu lah. Udah artis ya. Kalau sekarang kan gue masih membutuhkan Bion. Clipper Bion lah yang gue butuhkan. Tapi lu gimana? Kemarin pas gue call out yang anggota itu, lu ada paniknya nggak? Jujur? Ada lumayan tapi kan gue kasih waktu lu buat ngurusin lagi. Itu, gue ngomong juga kayak gitu. Untung Celos lurusin lagi yang masalah bewok. Iya. Iya, Supaya lu bisa masuk. Iya. Bewok. Tinggi ya. Malu beneran kayak gitu ngomong. Ma gue ngomongin lu mulu dah. Ada nggak yang lo mau sampaikan ke ma gue? Ma gue pasti nonton nih. I love you tante. Karena podcast gue dikit. Coba. I love you tante. Nggak salah. Ada suaminya loh. Hah? Ada suaminya loh. Kan Oh ini I love you. sekalian. Ya udah.
Coba apa misalkan? I love you tante. Waktu itu tante bilang Suruh. suruh Dava tinggal di sini, mestinya beneran aja sekalian tante, nggak usah. Kalau gue tinggal di sini. sini mungkin karir gue udah factor ya. Bisa jadi, bisa jadi. Gue lagi butuh admin ZXZ Elite Gym nih. Los kan gue lagi meniti karir, masa suruh jadi admin lagi gue. Nih karirnya udah gue naikin nih. Tadinya dia sebelum jadi editor gue ngedit PCR ya lu dulu ya. Karyawannya. Ya semoga ya karir kita sama-sama naik lah. Amin, ya Allah. amin. Thank you lah untuk Bion, untuk Mufti yang selalu mengundang gue ke sini. Lu selalu merealisasikan gue untuk gue lebih naik lagi. Satu-satunya temen yang gue kalau ditanya orang Celos itu siapa, gue bilang saudara. Damn. Karena lu sukses, kalau lu gak sukses enggak. Ini kasih. Oke, makasih guys buat kalian semua yang udah nonton. Stay safe, stay healthy, tetap sehat, tetap waras. See you on next video. Jangan lupa dukung karir kita semua yang ada di sini. Jangan lupa Beyond Combat Showbiz 6 live on pay-per-view di video 22 November dan juga Beyond Tryout Oh iya. 3 sampai 5 Oktober. Buat kalian semua bisa langsung daftar ke website www.beyondcombat.com. Let's go. Bye bye. Bye. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.